Acara Seminar Pastoral Seksi Zending HKBP Keramat Jati dengan judul Saling Memperhatikan dan Membawa Kabar Baik di Masa Pandemi COVID-19. Kami menyapa dan mengucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari, terlebih kepada Ketua MPA, Ketua Dewan, Sintua yang telah hadir mewakili setiap WEK dan juga mewakili HKBP Gedong yang telah hadir saat ini di Gereja HKBP Keramat Jati, dan selamat menyaksikan saudara-saudara kami yang masih berada di rumah yang mengikuti acara ibadah sending dan seminar sending HKBP Keramat Jati. Untuk seluruh peserta seminar yang telah hadir, apa kabar? Baik. Semoga tetap sehat dan semangat mengikuti seminar pada hari ini. Walaupun di tengah pandemi COVID, namun sukacita kita memuji Tuhan tetap menyala. Kami menyapa Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang mengikuti acara seminar hari ini secara online maupun Zoom meeting melalui kanal YouTube HKBP Keramat Jati. Kita juga bersyukur karena tepat pada hari ini kita merayakan hari berdirinya Gereja Bolon HKBP yang ke-160 tahun. Sebelum acara seminar hari ini dimulai, kita akan mengikuti ibadah pembukaan seminar dan doa syukur ulang tahun HKBP yang ke-160 tahun. Marilah Amang Inang dan saudara-saudari yang mengikuti ibadah pembukaan ini dengan hikmat tuntunan Roh Kudus. Kami persilakan untuk Inang Pendeta Lilis dan Inang Pendeta Ernawati Segian untuk memulai ibadah pembukaan. Mina. Shalom. Hamu amanami inanami nahina holongan madok mauliate mahita tutuhani na mangalehon asini rohana tuhita patupahon seminar pastoral seksi sending dohot madok mauliate di pangaramotion ni debata di huriata HKBP nanggonup marumur 160 tahun madok mauliate dohita tutuhani nama makke hita gabe ula-ulana di huriana dohot patuluson parsauran natogu di tonga-tonga ni keluarga atau tapahibul maruhata mamuji Tuhani marede mahita sian buku ede nomor 121 ayat 1 laos jonjong ma huria.
Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi parbadia na tumopa langit dohot tanoon. Amen. Martua mahalak nasoolo mangiton tahini akka parjahat, jala nasoolo jonjong tudala ni akka pardosa, jala nasoolo sahudulan dohot akka pangarehei. Sai patik ni Jahoba dolomo ni rohana, jala sai do dipikiri rohana arian dohot borhin. Songon hau do ibana, na sinuan di topi ni batang aek, namar parbuehon parbuena di haju jupang ni tikina bulung nape dang olo malos, jala sudena ni ulana majadi do, haleluya, martangi yang mahita. Mauliate rohanami diho ale debata Jahoba, na manongos ton dinton di perbadia itu ganup rohanami be, asa seto tong ringgas hami mamuji pasangap guarmu, arion, naing taruli hami marhite akka pangajarion sian seminar pastoral na pinatupan ni huriam, marhite dewan marturia seksi seding, dohot na madok mauliate hami, ala dilheko pasu-pasum tuhuriam HKBP nasadarion marumur 160 tahun tuho mahami pasahaton salhut nai asa manupak tunadenggan mapakor honauli tuganupak kobasion di huriam asa marhadaulaton si oloi Kristus jalagabe huriana tarpasu-pasu oloi mapangidon nami alani Kristus Yesus Raja ni huriai. Amin. Marede hita sian buku ede nomor 510 sia. Itu hatta di bagasan tikion tamado tadok moliate tu debata ala nunggagok 160 tahun huriata HKBP jonjong di tonga-tonga ni portibion jalagabe pasu-pasu pinuji maho Tuhan napatuahon huriam mandalani akatiki jalatung takas do panogunogonmu tu saluhut akan naporsea. Dang di pasombu debata bangso Batak mardalan di bagasan hahulomon alai di palua dohita marhite barita nauli nabi noan ni akka parbarita nauli na parjoloi pola do di tongos akka parbarita nauli i sian akka huta nadau ale amang para siroha mauliate madidok rohanami tuho ala ditongos ho do akka parbarita nauli na parjului lau mamboan barita haluaon tuhami bangso Batak. On maarina binuhul ni debata tanggal 7 Oktober
tahun 1860 sada nasalpu marpungu do akan aposo ni debata di huta sipirok ima padita hene padita klamer padita bets dohot padita pan asel laho masagihon ulaon marbarita nauli laos ido na ditodo gabe ari hatutubu ni HKBP jalan atahalason sahat tunuaeng. Mulia tema Tuhan di panugun-nugunmu tubang sobatak, di pargogoyho doa ka parbarita nauli, gabe sahat mabarita haluani tusahul bangso. Dang holan barita nauli dibuan akka parbarita nauli i, alay udur do barita nauli i dohot amajuon di akka bidang, dipukka di parsikolaan, laho mabayan asa pistar, dipukka akka fasilitas kesehatan, asa hipas, dilehon aka keterampilan ekonomi, asa mangomo, tunggodang matutu asini rohani debata, tuhita bangso Batak. Ale Tuhan Yesus anak ni debata, saya di basa-basahon ma asini rohami Tuhami, pasu-pasu mahami Tuhan, asa gabe pasu-pasu hami tuliat portibion. Atong, saya tayingot maaka denggan basa ni debata, tungholong do debata tuhita, disari hondo hita, di parmahani do hita, pola sahat tu 160 tahun, jala manotong do padonganion na tuhita bangso Batak, nung ngatahilalahon holong na tuhita, tabarita do bangso Batak satu tikion, jala hebang do huriata HKBP marserak di portibion, saluhut nai, holan alani asini rohani debata nama masu-masu parngulota marende hita sian buku edde nomor 752. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik,
Terima kasih ya Tuhan atas kebaikan-Mu, penyertaan-Mu bagi kami Tuhan hingga pada saat ini Tuhan. Kau mengantarkan kami ke gereja ini Tuhan, di mana kami Tuhan mengadakan kebaktian dalam mengawali ya Tuhan seminar yang diadakan oleh Sending HKBP Keramat Jati. Tuhan, kami bersyukur atas kesehatan yang Kau berikan ya Tuhan. Bapa yang baik, kami mau serahkan ke tengah-Mu Tuhan, semua kami yang hadir di sini Tuhan. Engkau berkati kami Tuhan, Engkau lindungi juga keluarga kami yang ada di rumah ya Tuhan, yang ada dalam pekerjaannya. Tuhan, kami serahkan ke tangan-Mu Tuhan pagi hari ini Tuhan. Sebelum kami memulai seminar ya Tuhan, biar kami awali semuanya dalam kebenaran-Mu ya Tuhan, dengan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, dan mengadakan puji-pujian penyembahan terhadap Engkau, sehingga kami ya Tuhan mendapat kekuatan yang baru, semangat yang baru, dan Engkau perlengkapi dan buka hati kami Tuhan untuk boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Lebih dulu Tuhan kami, Engkau sucikan semuanya daripada dosa pelanggaran kami, hati dan pikiran kami Tuhan. Engkau basuh Tuhan dengan kuasa darah-Mu, sehingga kami boleh ya Tuhan mengikuti ibadah ini. Boleh kami ya Tuhan menerima firman-Mu menjadi kekuatan kami, karena Engkau berkata Tuhan dalam firman-Mu 1 Rom 1 ayat 16, bahwa Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan bagi setiap orang percaya, karena di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman menuntun kepada iman. Hidup orang benar hidup karena iman. Itulah kami imani ya Tuhan. Maka hadirlah Tuhan di tempat ini Tuhan. Ibadah kami dari awal tengah sampai selesai Tuhan, Engkau berkati Tuhan. Dalam permohonan kami, dalam doa kami pada saat ini Tuhan, dalam rangka ya Tuhan membuat yaitu seminar sending, di mana Tuhan kami sending HKP Keramat dan tim doa ya Tuhan, kami bersatu hati untuk kami Tuhan diperlengkapi dengan kuasa firman-Mu, kami dibekali ya Tuhan, sehingga kami punya pengetahuan, kami punya bekal ya Tuhan, sehingga kami mampu untuk menghadapi jemaat maupun ruas-Mu, maupun kami sendiri ya Tuhan di keluarga kami, sehingga kami mampu menghadapi masalah-masalah. Karena pada firman-Mu, pada Tuhan Yesus ada solusi kehidupan kami. Marilah Tuhan, agar Engkau berkati Tuhan seminar kami nanti, yang dipimpin, yang dibawakan oleh inang kami Pendeta Anna, urapi hamba-Mu juga Tuhan, sekaligus membawa firman pada siang hari ini. Tuhan, kuserahkan ke tangan-Mu Tuhan seminar kami, agar Kau ya Tuhan memberkati. Kiranya Tuhan ini menjadi berkat bagi kami semuanya. Engkau buka hati kami semua, pikiran kami serius ya Tuhan untuk menerimanya. Itulah Tuhan menjadi bekal kami. Mari Bapa, berikan kami ke Tuhan, buka hati kami Tuhan yang sungguh-sungguh ya Tuhan. Bulatkan pikiran kami ya Tuhan. Terima kasih. Demikian juga Tuhan sekaligus dalam memperingati hari ulang tahun Gereja HKBP, yang dimana Tuhan HKBP berdiri tahun 7 Oktober tahun 1861 yang lalu. Hingga pada saat ini Tuhan, itulah yang kami peringati ya Tuhan, sekaligus mengadakan seminar ini. Tuhan, luar biasa berkat-Mu. Engkau mengirimkan ya Tuhan bangsa asing ke Indonesia untuk memberitakan firman-Mu nomensen ya Tuhan. Dan hingga Tuhan bangsa Batak menerima firman Tuhan. Bangsa Batak mengalami suatu kemajuan di berbagai bidang ya Tuhan, yang kami alami selama ini. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan. Karena itu Bapa, berkatilah Tuhan hamba-hamba-Mu semuanya yang bekerja di ladang-Mu, yang melayani di ladang-Mu di berbagai pelosok tanah air di Indonesia, bahkan yang ada di luar negeri. Urapi mereka Tuhan, supaya mereka melayani dengan sungguh-sungguh ya Tuhan. Biar banyak orang percaya kepadamu, biar semua bertekuk lutut di kaki salib-Mu, dan semua lidah mengaku Kau Yesus adalah juru selamat dunia. Marilah Tuhan, agar Engkau ya Tuhan memberkati HKBP ini Tuhan. Kami memperingatinya Tuhan, sekalipun Tuhan dalam keadaan seperti ini, tapi Tuhan melihat hati kami, melihat batin kami, melihat kesehatan kami. Inilah kami Tuhan, utusan dari setiap ya Tuhan, di setiap sintua-sintua yang hadir di sini, pelayan-Mu, para pendeta kami, ibu kekasih di sini Tuhan, semuanya yang full tamer. Engkau berkati ya Tuhan. Bapa yang baik, kami menyerahkan ke tangan-Mu Tuhan seluruh ya Tuhan pelayan-pelayan, terutama ya Tuhan yang ada di gereja ini Tuhan, pemimpinnya ya Tuhan, inang kami Pendeta Uluan, supaya Engkau urapi dia, berikan wibawa dari surga-Mu sebagai dia pendeta uluan di gereja kami Tuhan, supaya dia mampu Tuhan memimpin ya Tuhan di gereja ini, memimpin sermon maupun rapat ya Tuhan. Biar Kau berikan kepadanya hikmat surgawi ya Tuhan, maupun pendeta yang lain ya Tuhan, itu Inang Li sama Erna sama
Inang ya Tuhan, Bibel Pro yang mau pindah ke Aceh Tuhan. Kiranya Tuhan berkat-Mu melimpah dimanapun kami bertugas ya Tuhan. Mereka bertugas dengan sukacita mereka melaksanakan. Tapi terutama Tuhan di gereja kami, biarlah urapan-Mu turun atas kami yaitu Roh Kudus-Mu. Biarlah Tuhan terus pendalaman firman Tuhan semakin mendalam di gereja kami. Bab untuk sekolah minggu, untuk remaja, naposo maupun untuk orang tua. Tuhan, kiranya kerinduan, haus, lapar akan firman kebenaran-Mu Kau taruh di hati kami, Kau taruh di pikiran kami Tuhan, sehingga kami menjadi kuat, sehingga kami boleh mengalami damai sejahtera sukacita yang dari sorga, yaitu pengikut Kristus yang setia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah Tuhan doa kami kepadamu Bapa. Maka berkatilah Tuhan HKBP keseluruhan. Kami berdoa untuk Eporus kami, untuk pendeta Preses dan juga pendeta Resort, Bibel Guru Huria dan sintua-sintua yang telah Kau tetapkan di gereja-Mu. Marilah Tuhan urapi mereka supaya mereka semuanya Tuhan dengan sukacita melaksanakan tugas mereka sebagai pelayan-Mu di gereja-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan Kau bangkitkan generasi-generasi dari gereja kami, muda-mudi ya Tuhan. Dan sekolah minggu semua Kau bangkitkan, semangatkan ya Tuhan mereka, dan khusus untuk orang tua supaya mereka sungguh-sungguh menanamkan kebenaran-Mu kepada anak-anak ya Tuhan, supaya mereka kuat sehingga ketika ada masalah mereka tidak goyah, mereka tidak terombang-ambing, tapi mereka tetap berpegang pada firman Tuhan, pada Yesus Kristus menjadi juru selamat kami. Karena itu Tuhan, berkatilah gereja-Mu supaya terus Tuhan semakin dalam penanaman firman Tuhan melalui hamba-hamba-Mu yang Kau percayakan di setiap gereja. Tuhan, kami berdoa juga ya untuk HKBP Ramat Jati, di mana akan mengadakan hari ulang tahun ke-57 tanggal 24 ini Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau berkati, berjalan lancar semuanya Tuhan. Tuhan, inilah Tuhan doa kami. Sebentar lagi Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Marilah Tuhan urapi hamba-Mu. Kami juga Tuhan urapi kuasa Roh Kudus-Mu turun atas kami. Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Sehingga Tuhan firman yang terburkan oleh inang kami tidak akan kembali sia-sia. Itu akan tertanam di hati kami dan berbuah yang baik, yang manis. Terima kasih ya Tuhan. Marilah Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Pimpin kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, lebih dulu kuduskanlah kami Tuhan atas segala dosa pelanggaran kami. Sehingga kami kudus di hadapan dan layak kami menerima berkat-Mu. Di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marende hita sian buku Ede nomor 20 walu ayat 4. Damai sejahtera Allah
yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Horas HKBP. Tepat pada hari ini kita merayakan ulang tahun HKBP yang ke-160 tahun. Dan firman Tuhan yang mau menyapa kita pada perayaan akbar ini bukan hanya kita yang di Keramat Jati merayakan, HKBP secara nasional dan HKBP secara dunia. Untuk itu firman Tuhan yang menyapa kita pada hari yang berbahagia ini terambil dari kitab Mazmur pasal 90 ayat 12. Mazmur 90 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Sekali lagi saya bacakan buat kita semua. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan pada perayaan akbar ini, saya mengambil tema atau topik tentang The Generation. Presiden kita yang pertama yang bernama Insinyur Soekarno mengungkapkan di hadapan semua masyarakat Indonesia tanpa terkecuali, bahkan dunia mendengarkan itu. Ada suatu pernyataannya yang sangat menggugah hati kita, hati bangsa Indonesia, dan memuka mata dunia. Dia katakan, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawannya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawannya. Yang menjelaskan tentang sejarah Indonesia, Republik Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945 adalah hari yang diproklamirkan menjadi hari kemerdekaan Indonesia dan telah diakui oleh dunia. Pernyataan itu juga mengandung makna tentang semangat. Kalau kita berbicara tentang semangat bangsa kita, kita akan ingat tentang persatuan, kesatuan. Kita akan ingat tentang bambu runcing yang menjadi alat semangat bangsa Indonesia. Ketika dikatakan serbu, serang, dan menang. Pernyataan itu juga menjelaskan tentang bagaimana kita menghargai pahlawan kita, menjadi panutan bagi kita. Dan sampai pada saat ini, tulisan-tulisan di dalam kurikulum anak-anak kita menekankan tentang mengenal para pahlawan, panut kepada para pahlawan, pejuang-pejuang kemerdekaan. Dan berikut pernyataan itu juga mengisi tentang bagaimana kita memaknai kemerdekaan. Kalau Indonesia dikatakan sudah merdeka, jelas sudah merdeka. Kita sudah menikmati kemerdekaan bangsa kita. Persoalannya sekarang, bagaimana kita mengisi kemerdekaan Indonesia. Kembali kita kepada topik tadi, saudaraku, The Generation. Bagaimana kita menyatakan istilah kemerdekaan ini dengan hal-hal yang luar biasa, karena semua pahlawan, pejuang, para pendahulu kita sudah menuliskan itu supaya kita mengisi kemerdekaan. Berikut juga yang mau saya ungkapkan kepada kita, suatu pernyataan yang mau menggugah hati kita juga, Bapak, Ibu, dan saudaraku. Kalau dikatakan gereja yang bertumbuh adalah gereja yang tidak melupakan Tuhannya, itu sudah jelas tertulis. Rasul Paulus telah menuliskan di 1 Korintus pasal 3 ayat 6 amanginang.
Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberikan pertumbuhan. Gereja yang bertumbuh adalah gereja yang tidak melupakan Tuhannya. Aku, kata Yesus Kristus, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberikan pertumbuhan. Jelaslah, gereja yang berkembang, yang mau maju dan bertumbuh di dunia ini, di Nusantara ini, harus tidak melupakan Tuhannya. Karena penjelasan ini mau menekankan kepada kita bahwa Kristus sebagai Raja Gereja yang telah memanggil kita, mengumpulkan kita, menguduskan kita, serta memberkati kita menjadi anak-anaknya, sehingga kita masuk ke dalam keluarga Allah. Jangan kita lupakan itu. Dan marilah kita tuliskan baik secara tulisan dan lisan kepada anak-anak dan kepada cucu-cucu kita. Bagaimana gereja yang bertumbuh tidak akan pernah melupakan Yesus Kristus sebagai Raja dan Kepala. Dan pernyataan itu juga menegaskan kepada kita bahwa gereja yang bertumbuh adalah gereja yang tujuan utamanya adalah penginjilan. Itu amanginang. Karena jantung gereja adalah penginjilan. Terima kasih buat seksi Zending kita. Pada perayaan Akbar 160 tahun, kita menekankan tentang penginjilan. Karena dikatakan bahwa marturia itu adalah jantungnya adalah penginjilan. Koinonia itu adalah nafas gereja. Makanya kalau terjadi perkotak-kotakan di dalam gereja koinonia, maka gereja itu akan sesak nafas. Karena koinonia adalah nafas dari gereja. Dan diakonia adalah darah mudar. Kepedulian, care kepada sesama antara jemaat dan para haladonya. Kita jangan melupakan itu, Amang Inang dan anak-anak kami semuanya. Jantung dari gereja adalah penginjilan. Itu tertulis di 1 Korintus 9 ayat 16, Amang Inang. Coba kita buka Alkitab kita. Dikatakan di situ bahwa pemberitaan adalah sebuah keharusan, bukan pilihan. Paulus menekankan bahwa pemberitaan adalah sebuah keharusan, bukan pilihan. Jadi tidak ada kita sempat berbicara nanti dulu, ini dulu. Ondo narikot, dangi narikot. Atau kita tunggu, nanti kalau saya sudah tua baru saya mau melayani. Nanti kalau saya sudah kaya, sudah mapan secara finansial. Nanti saya kalau sudah bisa, cakep dan sebagainya, baru melayani. Tuhan katakan, engkau tidak bisa memilih. Itu merupakan suatu keharusan. Karena gereja yang bertumbuh di dunia ini, gereja yang mau berkembang dan maju adalah gereja yang mau menginjili. Coba kita lihat Bapak Ibu dan Saudaraku bagaimana sejarah HKBP kita diproses dengan penginjilan yang luar biasa. Tanggal 7 Oktober 1861 sampai pada hari ini 7 Oktober 2021, 160 tahun bukan masa yang singkat. HKBP berjalan dan diproses Tuhan untuk bertumbuh berkembang di dalam imannya dan di dalam pengetahuannya. Kita melihat bagaimana perjuangan kaum misionaris dari Jerman yang datang dari Jerman sampai pusuk buhit sampai kepada perutnya
tanah Batak yang dibawa oleh RMG, Rheinland Mission Gesellschaft, bahkan Opung atau Epurs yang pertama, Opui IL Nomensen, yang menyebarkan Injil di tanah Batak, menjadi Epurs kita yang pertama. Dia menekankan penginjilan. Bohalna lao tu tanah Batak. Dia menekankan tentang PI, pekabaran Injil, zending dia utamakan pertama dengan sistem menjalah anak-anak, dengan mengajak mereka bernyanyi Mehmet Awon Banias Ruakon sasada ho Yesus dongakku toktong dari anak-anak, dan masuklah para dewasa dan bapak ibu sampai tuakana tua-tua, dijaring, dizending oleh Nomensen dengan sistem menjalah. Nomensen juga menekankan bukan hanya kepada zending tetapi pendidikan. Orang Batak diajari tentang baca tulis. Asaboy mananda ke suratnya kalak Batak supaya orang Batak bisa cerdas di dalam menulis dan membaca. Dan bukan hanya itu saja, saudaraku. Dalam sejarah kita lihat Nomensen juga menekankan tentang diakonia, dititipkan tentang kesehatan. Makanya adalah rumah sakit Balige kita yang sampai saat ini masih tetap bertahan dan dikenal di dunia internasional. Dan semua orang Batak yang mau berobat ke sana ada diskon, kalau nggak salah bisa mencapai 15%. Nggak perlu bawa kakak atau surat parhuriaon. Katakan saja saya HKBP, masuk berobat, tidak ada halangan. Dan tenaga medis pada saat itu banyak para diakonis dari Jerman datang untuk melayani. Satu sisi kita diobati penyakit kita, satu sisi diobati jiwa raga kita, iman kita, asa porsia dituhani. Jadi zending pendidikan dan kesehatan adalah faktor pendorong pekabaran Injil. Makanya Nomensen itu sukses di tanah Batak. Sekarang Amang Inang, apa yang mau kita katakan kepada the generation, kepada generasi anak-anak kita? Jangan hanya kita mau merayakan saja. Kita punya PR yang luar biasa. Songon dia do hita patorak kumbanang mamemehon tua kaya nakotai. Tari ngotu perjuangan, dan mereka harus melanjutkan perjuangan HKBP. Mazmur 90 ayat 12 nats kita pada saat ini mau mengajak dan mengingatkan kita bahwa waktu kita Amang Inang terbatas. Untuk itu apa yang harus kita katakan kepada generasi-generasi muda, kepada sekolah minggu kita, kepada remaja kita, kepada naposo bulung kita, kepada semua anak-anak kita. Nadong di Tano Parserahan. Apa yang mau kita katakan tentang perjuangan HKBP, dan mereka harus melanjutkan itu. Supaya mereka mencintai HKBP, tidak meninggalkan HKBP Naboloni. Dalam nats itu dikatakan karena waktu kita tidak banyak, waktu kita terbatas di dunia ini, Amang Inang. Pertama sekali kita harus memaparkan dengan jelas kepada anak-anak kita dan kepada kita juga bahwa HKBP harus semakin hari nampe matua umurna 160 tahun, tetapi HKBP adalah harus humble, rendah hati. Bekerja dan melayani dengan rendah hati dan takut akan Tuhan. Jadi bukan umurnya makin tinggi, makin ginjang rohanya, tidak. Atau HKBP makin kaya dalam segi apapun, finansial, SDM dan sebagainya, makin ginjang roh kita, tidak. Tetapi Tuhan mau katakan, mari kita menghitung hari-hari kita. HKBP harus semakin jaya berkembang dan bertumbuh, tapi harus merendahkan hati di hadapan Tuhannya.
dengan takut akan Tuhan. Iduna parjolo talehon edukasi didikan kepada generasi kita, anak-anak kita amanginang. Yang kedua, kita harus mempersiapkan segera karena sudah dikatakan dunia ini sudah masuk kepada dunia situasi yang fuka. Pendeta Dr. Paul Cho mengatakan bahwa situasi dunia ini, apalagi kita diperhadapkan dengan COVID-19, kita diperhadapkan di dalam situasi dunia yang fuka. What the meaning in fuka? Fuka adalah volatile, bergerak cepat, dunia yang harus bergerak cepat. U adalah uncertain, serba tak pasti. Anak-anak kita harus bisa masuk kepada ini. Dan C adalah complicated, persoalannya sangat kompleks amanginang. A adalah ambiguous, tidak jelas. Mari kita mempersiapkan generasi, anak-anak keturunan kita ini untuk mereka memahami bahwa situasi dunia pada saat ini, apalagi kita di tempat dengan wabah COVID ini, kita harus mempersiapkan diri kita dan anak-anak kita tentang kita perkenalkan dengan dunia fuka. HKBP harus mengalami transformasi dalam sistem dan cara pelayanan di gereja. Dan gereja kita Keramat Jati sudah mulai dan sudah melaksanakan itu. Bahkan saya dengar menjadi tiruan Tuaka Huriana Asing. Gereja yang harus bertransformasi, berubah. Karena pelayanan seluruhnya sudah serba virtual. Itulah yang kita maknai dengan new normal, hidup baru. Kita harus berdamai dengan dunia maya, dengan dunia virtual. Jangankan mendengarkan firman Tuhan, mangalian pelean pe ikon marhite virtual. Tokinai martonggo raja virtual. Marhata sinamot virtual. Itu kan? Itu. Secara virtual. Jadi hiado makatai sada pahoppu tu opungna. Dicari tahun mak taringok kecanggihan sonari. Pikir riban opung dang mamboto taringok tu kecanggihan. Opung tahu nggak? Sekarang semua dunia virtual maya. Opung bisa pesan makanan sebentar 15 menit udah masuk ke rumah kita. GoPay membeli makanan, GoFood masuk. Mau pesan apa pun bisa pun katanya. Wow katanya. Mau beli apa pun semua bisa pun katanya. Iya. Opung juga dulu pernah merasakan itu. Apa itu pun? Pardapol tongosan. Isan diurut-urut. Son menggelepar. Samanya itu pun. Bedanya sistemnya. Jadi pelayanan dulu bisa terjadi dengan face to face. Bisa kita touch, kita sentuh. Tapi sekarang sudah berbeda, new normal. Apakah maknanya berbeda? Kita harus sepakat mengatakan tidak berbeda karena berkat Tuhan itu, penyampaian firman Tuhan itu, pelayanan itu bisa terjangkau dengan berbagai dengan sistem cara yang berbeda, tetapi maknanya serupa. Jadi seperti itulah megahnya seorang pohoppo menceritakan dengan kecanggihan. Rupanya juga opungnya sudah merasakan waktu di dapur tongosan. Yang ketiga, amang inang dan saudaraku, HKBP harus tetap memfokuskan, ini saran, masukan kontribusi bagi HKBP. Semoga Keramat Jati juga ikut dalam sini. Saya selalu bercita-cita pingin bagaimana gereja HKBP memfokuskan tentang beasiswa bagi anak HKBP yang cerdas. Karena dunia akan memasuki 80 digital life. Mari kita kumpulkan, kita lihat dan kita saring anak-anak kita yang cerdas. Amanginang kita sekolahkan mereka.
supaya berkembang, supaya mereka memaknai, mengerti tentang budaya sebagai identitas. Sains, digital, teknologi harus menjadi fokus HKBP, karena ini menyangkut tentang pendidikan SDM, sumber daya manusia, dan lapangan pekerjaan. Tahun sini saja sudah ratusan anak HKBP sarjana, dipotong ayam, dipotong pinahan lobo, dipotong si gagak duhur, semua perayaan. Sarjana borunya, sarjana anaknya, sarjana pahupunya. Setelah itu pertanyaan di atas kepalanya, mau kemana aku bekerja? Di mana aku bekerja? Berapa gajiku nanti? Jadi kalau kita sudah benahi mereka dari dasar tentang pendidikan, kita perkenalkan mereka tentang digital life. Mereka tidak bertanya di mana aku kerja, perusahaan mana yang menerima aku kerja dengan nilai yang kuterima ini jasa, tetapi dia bisa menciptakan pekerjaannya sendiri. Untuk apa itu, Amang Inang? Ini adalah untuk the generation, kepada keturunan-keturunan anak-anak kita HKBP, supaya mereka bisa sanggup dengan berhadapan dengan dunia ekonomi MEA, masyarakat ekonomi Asia, dan dunia FUKA tadi. Dan yang terakhir, yang keempat adalah mari kita, Amang Inang, kita mengajak generasi muda-mudi dan anak-anak kita tentang berbagai sudut pandang yang berbeda. Biarkan mereka bertanya, bertumbuhlah rasa ingin tahu mereka tentang segala sesuatu, agar mereka tidak dijajah dengan pikirannya. Gunakan teknologi yang canggih sebagai alat untuk menyebarkan nilai-nilai toleransi yang agar gereja dapat menjadi berkat bagi bangsa dan negara. Akhir kata saya katakan, walaupun dunia krisis, tetapi Kristus tetap eksis. Walaupun dunia krisis, HKBP harus tetap eksis. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang membuka wacana pikiran kami mengenal perjuangan HKBP, dan begitu juga dengan generasi HKBP yang menuju masa yang akan datang. 160 tahun bukan hal yang mudah untuk diraih, tetapi bagaimana kami memperjuangkan dan mengisi segala perjuangan tokoh-tokoh dan leluhur kami sebagai penginjil yang terdahulu, supaya tetap Injil Tuhan dapat berkembang, bertumbuh di dalam HKBP dan anak dan cucu-cucunya. Untuk itu Tuhan, pada hari ini kami mau belajar. Kami ingin membuka seminar kami ini, yaitu seminar pastoral tentang bagaimana saling memperhatikan dan membawa kabar baik di masa pandemi COVID-19 ini, yang dibawakan oleh pendeta resort kami, Pendeta Dr. Ana Boru Pangaribuan. Tuhan, bimbing beliau agar bisa menyampaikan bahan seminar ini dengan baik dan berguna bagi semua orang, dan terlebih bagi jemaat-Mu Keramat Jati dan ruas pagaran yang ada di Gedong. Tuhan, sertailah acara kami ini sampai pada akhirnya nanti. Biarlah Roh Kudus-Mu selalu menyertai dan memberkati kami. Dalam Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, dengan mengucap syukur kepada Tuhan, saya membuka seminar pastoral yang diprakarsai oleh Seksi Zending HKBP Kramat Jati, berjudul seminar pastoral yakni saling memperhatikan dan membawa kabar baik di masa pandemi COVID-19 dalam rangka memperingati 160 tahun HKBP. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, maka seminar ini dapat dibuka dan berguna untuk memperlengkapi jemaat, terlebih kepada para pelayan Tuhan di dalam melakukan tugas pelayanannya. Marendi mahita tapuji matuhatta los tapapungu ma peleata. Amanami. Ale amanami na di banua gicang sai pinarbadia maguarmu sai Roma rejonmu sesat nolomo ni roham di bana tongon songon di banua gicang lehon matuhami sedari noluan siapari sesa madosa nami songon panesan nami di dosa ni dongan namar dosa Tuhami unak kami togihon kepangucunan palua mahami siam pangaku ayohodo punara jaun dohot agogoon rode sangapon saliling nililingna. Amin. Asin ni rohani tuata Yesus Kristus, do holong ni rohani di bata ama, do parsarani tondi porbadi ama, nama masu-masu hamu saluhutna. Amin. Amin.
Shalom. Kita menyanyikan bangkit, semua jemaat bangkit berdiri. Kita menyanyikan buku ND nomor 700. Buku ND dari 729 Lahoma Hamu. Jesus Christ.
demikianlah acara ibadah kita. Kami persilakan untuk duduk kembali. Kita akan memasuki acara seminar. Diberi waktu beberapa menit. Mangidang, karena kita mau seminar, tolong di bangku sini dikosongin supaya bisa terlihat di 3, 4 bisa diisi. Yang di belakang bisa silakan maju ke depan. Terima kasih untuk undangan yang hadir pada hari ini di acara seminar. Kita bersyukur ibadah pembukaan seminar Sending HKBP Keramat Jati sekaligus menyambut hari ulang tahun HKBP tepat pada saat ini 7 Oktober yang ke-160 tahun. Tadi rangkaian demi rangkaian kita sudah lewati jam 9.30 sampai jam 10 tadi kita sudah registrasi. Dilanjut dengan ibadah yang disampaikan oleh Inang Pendeta dan liturgis Inang Boru Hutapea, Sintua Boru Hutapea. Dan dilanjut ucapan selamat ulang tahun dari Inang Pendeta Resort, Inang Pendeta Anapera, dan berserta para dewan dan para halado. Sebentar lagi kita akan melanjutkan acara seminar kita sebagai narasumber yang akan menyampaikan presentasi seminar pada hari ini, yaitu Inang Pendeta Dr. Anna C.H. Pera Pangaribuan. Dilanjut dengan diskusi peserta seminar secara online maupun offline yang dipimpin oleh moderator, dan pukul 12.30 dan sampai 12.40 ibadah penutup. Nanti diakhiri dengan
ucapan terima kasih dan sayonara di akhir ibadah dan seminar kita. Tuhan Yesus memberkati kita dan mari kita mempersiapkan diri agar acara ini kembali berjalan dengan baik. Puji Tuhan kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, ibadah pembukaan telah kita ikuti bersama dengan hikmat dan sukacita. Firman Tuhan yang telah kita dengarkan juga kiranya sungguh-sungguh kita hayati dan berbuah dalam kehidupan kita masing-masing. Bapak, Ibu, saudara-saudari, saat ini kita akan memasuki acara seminar pastoral seksi sending HKBP Kramat Jati. Sebelumnya kita memulai seminar pada saat ini kita akan bersama-sama memuji Tuhan melalui buku ND 729 ayat 1. Kita gak usah lagi. Amang dan Inang, kita akan memakai waktu rehat sejenak untuk persiapan memasuki acara seminar. Kami persilakan Amang Inang untuk memakai baju parhobas, dapat mempersiapkan diri sejenak. Udah. Baiklah, Amang dan Inang, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, sekarang kita akan memasuki acara seminar dengan sukacita. Kami mempersilakan Inang Pendeta Lilis Boru Tamunan STH MM sebagai moderator untuk memoderasi acara seminar hari ini. Waktu dan tempat kami persilakan dengan hormat. Shalom Amang dan Inang. Horas. Rasanya kurang semangat yang hadir secara tatap muka di gereja ini. Sekali lagi saya mau menyapa dengan semangat. Horas. Saya kalau katakan selamat ulang tahun HKBP 160 tahun semakin jaya. Boleh Inang ya dan Amang? Saya kalau katakan selamat ulang tahun HKBP, Amang dan Inang boleh merespon 160 tahun semakin jaya. Bolehlah kita berdiri dulu karena hari ini kita bersyukur mengingat para perjuangan misionaris sampai pada hari ini kita mengingat 160 tahun HKBP. Sekali lagi dengan yel yang saya sampaikan, boleh semangat ya Amang Inang ya. Dan semua yang hadir di sini, selamat ulang tahun HKBP. Selamat ulang tahun yang ke-160 semakin jaya. Belum kompak nih Inang ya, ada Inang MC berdua, Inang Bruto dan Inang Sirait. Sekali lagi boleh Inang Amang, kalau saya katakan selamat ulang tahun HKBP 160 tahun semakin jaya. Yang bisa ada hadiahnya enggak Inang? Enggak ada ya? Oh, ada dari atas. Sekali lagi Amang Inang ya, selamat ulang tahun HKBP 160 tahun semakin jaya. Kita boleh beri tepuk tangan dulu untuk Amang Inang yang hadir hari ini. Terima kasih, kita boleh duduk kembali Amang Inang. Saya juga hendak menyapa Amang dan Inang, saudara-saudari yang mengikuti secara virtual, secara online, baik dari kanal YouTube HKBP Kramat Jati. Terima kasih sudah bergabung di dalam acara seminar pastoral pada hari ini. Juga saya menyapa untuk Bapak Ibu saudara-saudari yang mengikuti melalui Zoom Cloud Meeting. Semoga dimanapun Bapak Ibu mengikuti seminar hari ini tetap dalam sukacita, terlebih untuk kita sama-sama merayakan 160 tahun HKBP Naboloni di semua gereja HKBP dimanapun berada. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Amang Inang yang hadir di gereja ini juga, kita tidak akan berlama lagi karena kita akan memasuki seminar pastoral pada hari ini. Tentu yang dilaksanakan oleh gereja kita HKBP Kramat Jati melalui Dewan Marturia seksi sending. Dengan judul sama-sama kita sudah melihat di buku acara yang ada, yaitu saling memperhatikan dan membawa kabar baik di masa pandemi COVID-19. Saya mau Amang Inang boleh dibuka dulu tertib acaranya, lalu kita akan ucapkan sama-sama pelan-pelan. Sudah dapat ya Amang Inang ya, yang di gereja, juga yang di rumah boleh mengikutinya.
Sama-sama kita akan membacakan judul hari ini. Apa judul dari seminar hari ini, Amang Inang? Saling memperhatikan dan membawa kabar baik di masa pandemi COVID-19. Tentu ini akan menjadi seminar yang menarik karena semua orang terdampak oleh pandemi COVID yang kurang lebih hampir 2 tahun kita rasakan dalam berbagai aspek. Oleh karena itu, kami akan langsung panggilkan narasumber hari ini, Amang Inang, yang tentu tidak asing lagi. Beliau juga adalah sebelum menjadi pendeta resort di Keramat Jati sebagai Kepala Departemen Marturia HKBP periode 2016 sampai 2020. Maaf ya Amang Inang kalau MC-nya grogi gitu ya. Baik, kami sambut dengan tepuk tangan tentu dari kita Amang Inang. Kami persilakan untuk narasumber yang terhormat Inang Pendeta Dr. Anna C.H. Vera Boru Pangaribuan boleh memasuki tempat ini memberikan materi yang sangat berharga bagi kita semua. Boleh tepuk tangan sekali lagi dong Amang Inang, lebih semangat. Luar biasa. Selamat datang Inang, cantik sekali hari ini dibalut oleh jas ulos ya. Mungkin bisa nanti 2 lagi untuk saya dan Inang Erna ya Inang ya. Boleh. Silakan duduk Inang. Amang dan Inang yang sudah hadir di gereja ini, juga yang hadir secara online, kita akan langsung memasuki materi yang akan disampaikan oleh Inang Pendeta Dr. Anna C.H. Vera Boru Pangaribuan dengan judul seminar Saling Memperhatikan dan Membawa Kabar Baik di Masa Pandemi COVID-19. Mungkin sudah siap ya Inang ya untuk menyampaikan materinya. Kami persilakan boleh bersiap-siap mempersiapkan materinya. Dan kita akan mengikuti dengan hikmat Amang Inang, kita akan mendapatkan sesuatu yang berharga, edukasi yang berharga, supaya kita semua menjadi konselor bagi keluarga, di tengah gereja atau dimanapun kita berada. Silakan Inang, kami persilakan waktu dan kesempatannya. Iya, terima kasih. Saya sampaikan kepada HKBP Keramat Jati dan terima kasih juga kepada seluruh Dewan, secara khusus Dewan Marturia, dalam hal ini seksi sending yang sudah lama sebenarnya acara pastoral ini diminta kepada saya, tapi baru saya penuhi hari ini. Jadi memang luar biasa, tepat 7 Oktober 2021 adalah ulang tahun HKBP ke-160. Kami sepakat hari inilah diadakan seminar pastoral. Terima kasih buat Inang moderator, Inang Pendeta Lilis Tambunan, dan terima kasih buat seluruh pemimpin ibadah dan bersama dengan liturgisnya, terlebih buat tim IT yang dimana mereka ikut ambil bagian di dalam kesempatan ini. Baiklah, waktu sangat singkat sekali, sudah ditunggu-tunggu sajian ini. Posisi saya sebenarnya di sini yang paling utama adalah pemberi makalah yang dalam perspektif pastoral. Karena inilah bidang saya yang saya tekuni sejak saya sekolah S1-nya, S2-nya, S3-nya. Maka dasar itulah seksi sending Ibu Sintua Boru Tapea meminta saya, bukan karena saya sebenarnya uluan dari HKBP Keramat Jati, tapi beliau melihat kapasitas. Saya bilang orang luar sajalah, biar saya tunjuk. Tidak mau beliau itu, harus saya yang melakukan ini. Terima kasih sekali lagi untuk seksi sending. Baiklah, kita menuju pada gimana, dibuka saja lah ini. Oke. Boleh Amang Inang kita beri tepuk tangan dulu sambil Inang Pendeta akan buka masker mungkin supaya dari virtual bisa terlihat jelas. Silakan ya. Inang. Baiklah, topik yang sampai kepada kita pada siang hari ini
adalah saling memperhatikan dan membawa kabar baik di masa pandemi COVID-19 ini. Ada dua fokus kita pada saat ini adalah bagaimana kita saling memperhatikan dan bagaimana kita mampu membawa kabar baik itu. Jadi sangat jelas tugas dua ini belum pun saya terangkan, sudah bisa melihat pentingnya peranan jemaat, peranan majelis jemaat Parhalado dimanapun saudara berada. Dua hal ini tidak bisa juga dipisahkan, karena pada dasarnya manusia ingin diperhatikan, dan pada dasarnya manusia ingin disentuh dengan kabar baik. Benarkah itu Amang Inang? Iya. Jadi tidak salah pilih judul ini yang disampaikan kepada saya, terlebih dalam konteks masa pandemi COVID-19 ini. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan, tetapi intinya adalah kita masuk di dalam konteks situasi yang sangat berat kita hadapi, yakni pandemi COVID-19. Apa dampaknya akan dijelaskan di sana secara singkat. Lalu yang paling penting, apa yang harus dilakukan intervensi atau penanganan terhadap orang yang berdampak dari pandemi COVID-19 itu. Kemudian dengan pastoral menjawab, itu adalah salah satu dari hal yang penting, unsur teologianya. Pastoral adalah salah satu masuk di dalam ilmu yang disebut ilmu teologia. Kalau dulu saya mengajar di STT HKBP dari 2008 sampai 2016, inilah bidang yang saya tekuni. Pastoral adalah di mana dibutuhkan yang artinya penggembalaan. Kita masuk dulu sejenak dengan sebenarnya apa itu virus corona yang tidak asing lagi bagi kita. Bahkan ada lagi virus-virus yang lain selain yang disebut adalah COVID-19 itu. Nah, ini suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia, tapi lebih condong sebenarnya kepada manusia. Hewan tidak begitu disorot, padahal kena juga hewan itu. Menyebabkan infeksi saluran pernapasan pada manusia, mulailah ada batuk-batuk, pilek, hingga ke jenjang yang lebih serius. Lalu ini disebut apakah ini penyakit menular? Ada mengatakan demikian, benar, dan itu memang terjadi. Satu yang kena, satu keluarga, semua rata-rata juga kena. Dan menjadi pandemik yang terjadi di banyak negara. Pandemik artinya menyebar luas seperti itu, termasuk di Indonesia. Di HKBP juga jumlahnya tidak sedikit Amang Inang, para pelayan Tuhan, pendeta yang kena dan bahkan kematian. Ada beberapa pendeta yang telah meninggal dunia. Kemudian gejalanya kita bisa tahu, apalagi Inang Amang yang sudah merasakan berat sekali. Mula-mula demam, batuk kering, rasa lelah, nyeri, sakit kepala, diare, kehilangan indera rasa atau penciuman. Itu pada umumnya. Nah, saya masuk kepada dampaknya, yang utama adalah kesehatan. Nah, kita mengetahui bahwa adanya keterbatasan ketersediaan pelayanan dan SDM kesehatan, apalagi di awalnya.
dan pada fase yang disebut PPKM darurat, disitulah puncaknya, ya, tidak terhitung lagi banyaknya korban pada saat itu. Dan terasa juga di HKBP Keramat Jati, kurang lebih di sekitar bulan Juli sampai bulan Agustus, 9 orang ya Inang, 9 orang Inang Lilis, 9 orang yang mengalami ya kematian karena COVID-19. Kemudian pengabaian prokes seseorang berdampak pada kasus positif di klaster keluarga, pemukiman, dan kantor. Mungkin sekarang kita sudah sadar, tapi sebelumnya banyak yang belum sadar, merasa gak ada COVID atau aku sehat kok, gak kenapa-kenapa itu. Ternyata tidak bisa kita bilang seperti itu lagi. Sampai sekarang kita juga harus tetap waspada karena ada berita akan terjadi lagi lonjakan yang ketiga kalinya. Itu satu warning bagi kita bahwa kita sebenarnya belum terbebas dari pandemi COVID-19 ini. Kesehatan mental pasti terganggu. Ada kepanikan, takut, jenuh, sedih, bahkan dikucilkan, minder, kehilangan, cemas, trauma, kecewa. Jadi ini hal yang sudah terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, yang kena pun merasa mengalami seperti ini, yang belum kena pun juga was-was kapan dia tidak kena seperti itu. Apalagi bagi yang sudah orang tua, sangat takut sekali kalau berhadapan dengan orang yang terkena COVID-19, pasti seram rasanya begitu. Dan saya juga pernah mengalami seperti itu. Bahkan saya katakan kepada Sintua, gak usah dulu melayani, tunggu dulu sembuh supaya jangan kena saya bilang begitu. Karena kalau kena saya udah repot ini kan. Untuk 1 bulan lagi saya harus melakukan tugas panggilan. Sudah contoh, salah satu dari fungsional kita pun sudah kena. Baru di Jakon begitu, besoknya sudah terkapar. Dia pun merasa tidak enak rasanya seperti itu. Kita bisa rasakan perasaannya. Lalu insomnia katanya, kesehatan juga terganggu. Waktu tidur pun tidak bisa dengan nyenyak ketika menderita sakit COVID-19 ini. Itu dari sudut kesehatan kita. Nah, apalagi lah perekonomian, udah pastilah itu ya. Bahwa di perusahaan dunia ini banyak yang bangkrut, ya. Banyak yang PHK. Kalau kita lihatlah di daerah-daerah perkotaan di tengah kota, ya, ada ruko-ruko, udah banyak yang tutup di sana. Ruko-ruko itu adalah tempat perkantoran kah itu, atau di situ adalah tempat jualan, udah banyak yang tutup, bahkan sel dijual tempat itu begitu. Itu pertanda tidak mampu lagi menjalani kehidupan perekonomian itu. Tentu juga berdampak kepada pendapatan dan daya beli yang rendah. Udah pasti itu. 50% ya, daya beli masyarakat ya menurun seperti itu. 50%. Yang tadinya kita misalnya makan daging 2 hari sekali, ya kan? Kita orang Batak ini kalau nggak makan daging nggak sah, kan begitu. Jadi sekali aja, sekali seminggu begitu. Ya, karena udah dilihat keuangan itu, ya hanya pas gaji, ya itu kalau diterima 100%, gimana dipotong lagi, ya nggak ada lagi ceritanya ada tambahan-tambahan lain begitu. Nah, demikian juga Inang Amang yang berjualan di tempatnya masing-masing, ya. Yang tadinya wah pokoknya makan itu enak-enak di rumah, sekarang jangan dulu makan yang banyak-banyak, kita sederhana dulu seperti itu, terasa itu, ya. Sekalipun orang kaya sendiri dia mengalami penurunan ekonomi 50%, udah pasti itu Inang Amang, ya. Yang tadinya punya pembantu dia disuruh pulang saja kamu, biar saya yang kerjakan di rumah. Karena apa sebenarnya nggak sanggup lagi
menggaji pembantu kalau nggak terpaksa begitu ya. Jadi betul-betul melanda kehidupan ekonomi dari setiap rumah tangga atau setiap individu pastilah terganggu. Padahal tentang pendidikan biayanya tidak berkurang. Yang saya dengar, ya anak saya juga ada kuliah, mak lucu mak sekolahku ini mula-mulanya harus bayar sekian katanya kan. Harusnya dikurangi lah karena bayar pulsa dari mana ini kan gitu ya. Sekolah tidak mau tahu, yang penting harus melakukan proses pendidikan melalui daring. Ya, sehari 2 hari boleh. Ini sudah berapa lama kan seperti itu. Tapi saya dengar sudah masuk lagi sebagian sekolah dibuka untuk itu. Ya. Dan demikian juga tingkat investasi melemah. Iya, udah pasti ini udah mendunia seperti itu. Nah tadi saya sudah singgung soal pendidikan. Ya. Tentu kita dulunya sebagai orang tua hanya memberikan ya apa yang dibutuhkan oleh anak itu ya, yakni dana seperti itu ya, buku-buku dilengkapi, apapun laptop dan segalanya kita penuhi mereka. Tetapi tidak cukup itu. Sekarang masa pandemik sudah mengubah kita ya, bahwa kita harus mendampingi mereka. Kasihan orang tua yang dia harus bekerja tapi anaknya belajar nggak terbayangkan itu. Apalagi masih SD, SMP itu paling riskan sekali. Anak itu kalau nggak didampingin ya suka-sukanya aja. Ya mak aku belajar, padahal yang dipegang gadget. Kan begitu. Kau belajar apa enggak? Belajar ini mak, lihat ini. Tapi mamanya pergi, bapaknya pergi, ganti lagi permainan game seperti itu. Udah, itulah keadaan yang kita tidak bisa tahu bagaimana nanti ujung dari perjalanan mereka. Hanya berdoalah, hanya berharap pada Tuhan agar mereka kelak ada masa depannya. So, make question, bagaimana masa depan anakku? Itulah pentingnya kita beriman kepada Tuhan dan berusaha bagaimana kita bisa sekuat mampu kita untuk mendampingi anak. Tentunya biaya semakin tinggi, bukan semakin rendah. Yang tadinya uang jajan mereka satu hari misalnya 10.000, ya, tambah lagi uang pulsa. Ya. Begitu kan Inang Amang terasa sekali, sangat berat. Ya. Dan yang saya dengar juga pendidikan ini anak-anak saya sudah wawancarai yang bisa dapat hanya 50%. 50% lagi nggak ngetos mak, nggak ngetos laku. Gitu. 50% dapat udah syukur aku katanya. Nggak ngerti apa dibilang dosen itu atau guru itu. Begitulah komentar mereka. Ya. Sangat prihatin. Sebenarnya mereka Inang Amang stresnya. Jadi bukan orang tua aja yang stres. Anak-anak itu sebenarnya stres. Aduh bagaimana aku ini ya? Naik kelas nggak aku? Lulus ke aku? Apakah aku nanti dapat pekerjaan? Gimana aku ini? Pusing mereka sebenarnya Inang Amang. Dan kita juga. Akan terganggu pada spiritual kita adalah malas kita berdoa ya atau rajin berdoa. Saya mau tanya kepada kita semuanya, baik yang ada di rumah yang mengikuti seminar ini dan juga kepada Inang Amang yang ada di sini, fokus kita kepada spiritual karena pastoral lebih kepada spiritualitasnya. Bagaimana kita di suasana masa pandemik ini, apakah semakin meningkat persekutuan kita kepada Tuhan dalam doa kita atau semakin menurun? Ini dia perlu kita cerna begitu ya. Bahwa itu tergantung bagaimana kita menyikapinya. Bagaimana yang selama ini kita mengenal Tuhan. Itu tidak mudah. Ada saya baca tentang penjelasan seperti ini, bahwa apabila seseorang sudah jauh dari Tuhan, walaupun di masa sulit sekalipun, sudah sangat sulit dia juga kita harapkan dekat pada Tuhan. Jadi kekuatan kita di masa pandemik ini adalah sebenarnya
sudah kita tabung-tabung itu iman kita kepada Tuhan. Tidak bisa kita katakan secara instan dengan adanya musibah seperti ini, tiba-tiba kita menjadi orang yang bertobat. Begitu. Itu kita perhatikan dulu diri kita, apakah kita termasuk unsur seperti itu, yang dimana kita sebagai orang Kristen yang sudah terus bertekun di dalam doa kepada Tuhan, tetapi di masa pandemik ini adalah menguji kita, apakah kita sungguh semakin dekat atau jauh. Diharapkan adalah sungguh semakin dekat, karena kita semakin merasakan ujian yang besar terjadi dalam diri kita. Tetapi kalau kita sudah memang dari awalnya merosot iman kita, itu makin mogap, ya, makin mogap. Apa bahasa Indonesia mogap? Tenggelam, ya, mogap, ya, ya. Makin tenggelam dia, begitu, ya. Dan itu bisa diterima seperti itu. Sangat sulit diterima bahwa dia sudah krisis imannya, tiba-tiba jadi luar biasa. Itu 1-2 itu yang bisa begitu. Saya bicara secara general, ya. Dan juga malas beribadah atau rajin beribadah. Kalau benar dia anak Tuhan, apapun yang terjadi dia tetap rajin ibadah. Baik itu melalui live streaming seperti itu atau online, ya. Nah, kita bagaimana? Saya berharap jemaat kita semuanya tetap menunjukkan kita rajin beribadah, bahkan semakin. Ketika pada akhir Juni sampai awal Agustus kita off, tidak di gereja, perasaan kami juga pelayan Tuhan di tempat ini tidak enak sekali, tidak nyaman sekali sebenarnya berkhotbah melayani tanpa ada jemaat di ruangan ini. Bisa Inang bayangkan beratnya kami menyampaikan terutama khotbah, untuk bergaya sepertinya Inang Amang ada di depan kami. Itu tidak mudah. Sedangkan sudah berhadapan demikian belum tentu mudah. Apalagi nggak ada orang, saya harus atau teman-teman saya harus bagaimana ini nyampe, ya, cara-caranya sehingga mereka tuh antusias untuk mendengarkannya. Nah itu. Nah, demikian juga Amang Inang yang melalui live streaming, kan? Aduh, ini melulu gini terus, kapan ini ke gereja, kan gitu. Haus sekali, kalau enggak menyentuh tembok gereja aja pun, temboknya gak usah pun masuk, kujama dulu. Seperti ada kekuatan yang dahsyat kalau kita menyentuh tembok gereja. Udah seperti itu rasanya, kalau betul-betul dia memang sangat dekat dengan Tuhan, ya. Temboknya aja pun, atau kulihat dulu gereja itu, masuk dulu aku ke parkiran. Nah, datanglah si Wardoyo atau satpam yang lainnya, nggak boleh masuk, nggak boleh, belum buka, katanya gitu. Aduh, sedih banget, ya. Demikian juga karakter yang buruk atau negatif atau yang baik. Nah, karakter ini juga bisa mengubah kita, ya. Dengan banyaknya gangguan, tentu kita mengalami perubahan dalam diri kita. Apakah karakterku ini semakin mengasihi orang atau tidak? Apakah aku peduli terhadap orang atau tidak? Dan lain sebagainya. Nah, kalau biasanya karakternya dia baik, itu tidak akan mengubah, dia semakin baik. Tapi diharapkan yang biasanya tidak peduli, akhirnya dia sadar, kalau aku enggak merasakan perubahan, apalagi bagianku seperti itu. Jadi diharapkan spiritualitas ini melalui karakter terjadi seperti itu. Yang terakhir ini yang paling repot, meragukan Tuhan dan percaya pada Tuhan. Ada orang bertanya, kita bertanya, kapan Inang ini COVID ini berlalu? Nah, itu juga salah satu pertanyaan kepada Tuhan. Di mana kau Tuhan di masa situasi ini? Apalagi lah yang kena korban dan sampai meninggal dunia. Ya. Masih ada saat ini, ya, orang tidak berterima, ya, itu di jemaat kita. Ya.
Kalau Tuhan itu ada, kenapa kami dibiarkan seperti ini? Kenapa kami harus menderita parah seperti ini? Kenapa harus dipanggil mamaku? Kenapa harus dipanggil bapakku? Begitu. Nah, ini menuntut pendampingan yang luar biasa dari gereja. Yang tidak bisa kita katakan berdoa Inang ya, kuatlah. No. Ya. Kita akan sentuh nanti ke pastoral bahwa untuk mengingatkan itu, pastoral tidak berbicara tentang nasihat. Yang sering kali kita lakukan adalah segudang nasihat. Begitu kan? Terhadap orang yang berduka atau mengalami kesusahan. Ya. Sekali lagi, pastoral tidak diizinkan untuk menasehati. Itu pola lama. Pola baru tidak diizinkan untuk menasehati. Kenapa? Nanti jawabannya. Tunggu dulu, penasaran. Ini bisa nggak saya jalan-jalan? Boleh? Nanti kalau saya ada pada buka Alkitab, ada bawa Alkitab, ada siap-siap, ya. Kita mau dialog ini masuk ya, pada dialog kita. Ya. Nah, tadi kita sudah pada melihat apa dampaknya COVID-19 itu, bukan? Nah, sekarang saya akan masuk kepada bagaimana di situasi yang demikian beratnya pastoral menyentuh. Dasar pastoral adalah kasih. Di mana sudah diberikan keteladanan kasih itu dari Yesus sendiri. Dia mempercayai murid-muridnya, dia mempercayai kita untuk melakukan pastoral dalam koridor kasih. Jadi kalau kita berbicara tentang kasih, itu adalah sesungguhnya berbicara tentang pastoral. Kita buka di Yohanes 21 ayat 15 sampai 19, tunjuk tangan. Saya belum hafal ini nama-namanya. Siapkan Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Siapa yang sudah dapat? Ya, Inang, silakan. Berdiri. Ada mic-nya enggak ya? Maaf, Amang, sudah ada Inang ini. Sudah. Tadi sudah tunjuk tangan. Maaf, nanti lagi Amang ya, sabar. Masih banyak ini. Dalam bahasa Batak ya Inang ya? Boleh. Yohanes 21 ayat 15. Asa dung mangan nasida di dok Yesus ma tu si Simon Petrus. Ale Simon anak ni si Jonas. Humolong doroham di au sian akka on. Jadi di dok matu ibana. Oh Tuhan di boto hodo holong ni rohakku di ho. Jadi di dok Yesus ma tu ibana paramahani ma anak ni biru-biruku. Ayat 16. Dungi ninna musema pa dua halihon. Simon anak ni si Jonas holong doroham di au. Jadi di dok matu ibana. Olo Tuhan di boto hodo holong ni rohakku di ho. Dungi di dok matu ibana. Parmahani ma akka biru-biruku. Dungi di dok ma patulu halihon tu ibana. Simon anak ni si Jonas holong doroham di au. Jadi marsak marohani si Petrus. Allah patulu halihon di dok tu ibana holong doroham di au. Jadi di dok matu ibana saluhut ma ale Tuhan di botoho ditadahodo holong ni rohakku di ho. Dungi di dok Yesus matu ibana parmahani ma akka biru-biruku. Tutu si tutudo nahudokot tuho. Andorang uposo do peho hodo makohosi dirim laho manopot lomo ni roham alai dung matua ho
surduk konommu ma tanganmu jadi hohosonni naliban ma ho jala togihonon nama ho tunaso hinalomohon ni roham. Ayat 19, alai marhite sian hatana ordeng dipalug bado ibana manang songod dia permatena laho pasangapon debata jadi dung didok songoni ninna mamado ibana ihutton ma'ahu. Iya, melihat Inang. Sudah kita dengar tadi dan kita ikuti tadi Inang ya, bahwa bagaimana Yesus menggerakkan hati Simon Petrus untuk menggembalakan domba-dombanya. Sampai 3 kali itu punya arti yang sangat dalam yang disampaikan Yesus kepada Simon Petrus. Tidak hanya sekedar karena masa Yesus di dunia untuk melayani sangat terbatas. Dia harus mempersiapkan murid-muridnya, terutama Simon Petrus, untuk mengikut dia. Dan akhirnya Yesus mengatakan, "Yuton ma'au." Nah, sekarang dalam konteks kita menjadi pengikut Kristus. Apakah kita masih, ini pertanyaan, sebagai pengikut Kristus masih ya hot disi kita? Itu dia. Zaman bisa berubah, situasi bisa berubah kehidupan kita. Dulu kita mungkin punya uang banyak, sekarang makan aja udah syukur, kan Inang? Ya. Dulu kita punya cita-cita tinggi sekali. Sekarang apakah itu mungkin? Tapi apakah situasi itu merubah kita untuk tidak mengasihi Tuhan? Karena Yesus mempersiapkan Simon Petrus agar dalam pelayanannya didasari dengan kasih. Karena Yesus tahu bahwa dia, murid-muridnya akan menghadapi masalah besar, bahwa mereka akan ditolak oleh dunia. Kan begitu. Jadi kembali Yesus mengingatkan Simon Petrus, mengingatkan saudara dan saya, sejauh mana cintamu, kasihmu kepadaku. Kan gitu. Jangan diduakan. Makanya patik yang pertama itu adalah kita mengasihi Tuhan Allah kita. Baru patik yang kedua, kesimpulannya mengasihi sesama sebagaimana kita mengasihi diri. Jadi ini Inang, inilah dasar pelayanan pastoral. Saya akan katakan itu. Jadi kalau kita mau belajar pastoral, lihat dulu diri kita gimana. Ngaholong rohaku tu ise dotahe. Tuhan ngalong rohaku tu Tuhan. Serius saya tanya ya. Bilang belum begitu ya. Bado amang holong dorham tu Tuhani. Holong nang jama au mawan. Holong dorhani amang tu Tuhani. Alate nangka. Tung marhite holong rohani Tuhani 2001 son. Itu sebetulnya. Jala takasdo sani rong Tuhan Yesus. Nakipedeta. Adeta Yesus rajani huria. Odo sebetulnya ada orang di huriata. Kadok Yesus rajani huria tapi tak kita tidak mematuhi Yesus. Maju teh? Iya, maju. Nah. Tung maulate hurok apala-apala kode inang out. Maulate di Tuhan. Asima rohani Tuhan. Dipergogoi inang lao patujolo Tuhani di hurion. Itu paling utama. So nadok ni Tuhan Yesus mengenai ekonomi, mengenai kesehatan, tak usah kita khawatir. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, yang lainnya akan ditambahkan. Dari kita sanari holak-holak fisikku tapi pikirkan nagu orang. Kasih terhadap bagaimana jiwa manusia rakyat ruas nih huriah KBP di bawah 50% yang datang ke gereja.
50% ke atas di mana? Kita tahu apa hidup Yesus. Bila kau punya biru-biru 100, 99 ada, tidak ada satu, cari yang ke satu, tinggalkan yang ke 99. Kita 50 100 daktarida tidak masalah, tidak pernah. Tak pernah dapat HUBG dibuat program kerja di Huriaun mengenai ruas Nasorotu Garizon. Tapi kita ingat dah, hidup Tuhan Yesus sebetulnya. Roh itu portibion, apa lu nama goro. Ini haroni Tuhan Yesus, bukan mau mencari kita agak saya ada uang ada banyak ini. Abu Eda, melihat ya Mang. Jadi kita bikin program ya Mang. Sebentar lagi nih. Nah, Desember kita akan rapat huria. Lengau sungguli di Parhalado bahwa taringot tu almanak ya, berilah kepada yang jarang merminggu. Jangan terbalik. Jangan semua pakai kali-kali. Ya kan, gereja jangan pakai kali-kali lah. Ya. Bagi-bagi. Ya kan? Ya itu, bagi-bagi. Sekian banyaknya uang gereja. Gimana itu bisa enggak? Kalau itu uangku udah kubahas itu. Nah, kasih makan kan gitu. Ya, almanak itulah menggugah mereka untuk gak usah bayar orang yang itu. Kasih sama mereka. Nggak walusia temang ya. Di Parhalado kemarin sudah disinggung itu tentang almanak supaya gratis dikasih kepada orang yang jarang ke gereja. Begitu ya, itulah dalam manugunogu. Jadi omam na buasa liling awison aduh dasarna nala ini murado ya, ini masalah hati diri kita wado tahe inang situa holong doroham tutuhani jangan dipegang. Holong inang sangat berarti Tuhan bagi hidup saya karena saya tidak dapat berbuat apa-apa kalau bukan Tuhan menyertai saya. Terutama di dalam situasi pandemik ini. Tuhan sangat berarti bagi hidup saya. Amin, amin. Oke, jadi kembali pada bahwa kasih ini sangat penting kita rasakan dari Tuhan dan kembali kepada Tuhan kita. Perjalanan hidup kita tanpa kasih Tuhan hampa, ya enggak? Mana ada pemusik enggak di sini? Lagu kasih itu lemah lembut, tahu nyamang? Coba di teks ada enggak? Saya enggak hafal semuanya. Mantap, bagus. Semua berdiri. Kasih lembut, Pak Tibu. Kak. Sederhana kasih itu murah hati, sabar menderita, ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Sekali lagi ya. Kasih itu murah hati, sabar sederhana, kasih itu murah hati, rela
masih lagi kita nyanyi. Ya. Jadi itu penting sekali tentang kasih itu. Next. Halo, Dion. Ya. Jadi kita lanjutkan lagi. Nah, ketika kita sudah tertancap kasih Tuhan dan kasih kita kepada Tuhan, tentu tidak sulit untuk melakukan pastoral, di mana ada fungsi pastoral atau peranan pastoral itu di bahan ini. Yang pertama adalah penyembuhan. Yang kedua adalah menguatkan. Yang ketiga adalah menopang. Yang keempat mendamaikan, mengampuni. Yang kelima memelihara. Dan yang keenam memberdayakan. Poin yang 6 ini sangat dibutuhkan oleh kita semua. Ketika kita sakit, ketika kita mengalami stres, kita membutuhkan adalah kesembuhan. Bagaimana aku bisa sembuh? Baik dikatakan di sini sembuh secara fisik, mungkin sulit. Gak bisa kita harapkan bisa semua sembuh 100%. Tapi sentuhan pastoral paling tidak dia sembuh dalam spiritualitasnya. Dia sudah menang di situ. Jadi kalau kita hanya berpikir mana mujizat Tuhan, talk about miracle, mujizat. Itu adalah anugerah di mana haknya Tuhan memberi. Gak ada bisa kita ngatur Tuhan. Jadi dia berikan juga bukan kepada kita yang rajin-rajin berdoa. Bisa jadi terjadi orang yang tidak rajin berdoa misalnya. Ya itu dia hak otoritas Tuhan itu. Soal miracle itu, mujizat. Gak bisa kita atur Tuhan. Tapi yang paling tidak kesembuhan dari spiritual kita. Pertodiotei, ya kan? Nang pesongonon situasiku. Bersai tahu. Ya, subuh itu gereja umpamanya inang amang yang ada sedang sakit di rumah sakit atau di rumah seperti itu. Tetapi tidak mengurangi sekali ulup-ulup natu Tuhani memuji pasangapun guarni Tuhani. Belum tentu orang yang sehat bisa seperti itu. Kalau kita bandingkan orang yang sakit. Orang yang sehat masih cuek-cuek aja dia, ya kan? Kalau orang yang sakit ini sangat berharap supaya dia dekat dengan Tuhan seperti itu. Jadi dari sentuhan pastoral sangat penting kita dipakai Tuhan untuk menjadi alatnya menyembuhkan. Yang kedua, menguatkan. Banyak yang orang gamang sekarang di masa pandemik ini. Kehadiran amang inang yang datang di sini, mari kita terpanggil untuk menguatkan. Ya. Gak ada lagi bicara yang lain-lain, gitu. Gak zamannya lagi dah, kan gitu. Ya. Capek kita, udah pening kepala kita ditambah lagi yang lain-lain, tidak perlu. Ya. Gimana kehadiranku menguatkan orang. Kalau ada orang ngomong macam-macam, kita ganti dulu topiknya, yang lain-lain dulu kita ceritakan. Gitu, harus bisa gitu. Jangan asik, kayak mana ya? Lalu gimana? Itu, si Andodang itu. Gak ada lagi itu, gak usah. Sakit, rusak otak kita, mental kita. Gak ada, ya. Jangan mau. Inang sintua kami, amang sintua kami. Ini amang sintuanya yang hadir berapa orang ini? Amang sintuanya 1. Pantaslah, ya kan? Idola amang sintua Senturi. Tepuk tangan dulu buat amang sintua Senturi. Kita kasih semangat dulu. Udah tua nih beliau tapi masih rajin, ya. Karena nggak bekerja lagi emangnya, jadi bisa ya datangnya, ya. Nah, kalau ibu-ibu udah pasti lah inang sintua banyak di sini, ya. Nah, yang ketiga menopang. Ya. Perlu kita menopang, ya. Orang yang lemah harus ditopang. Ya. Baik itu keluarga kita, baik teman kita, menopang begitu. Terus mendamaikan. Nah, ini kita harus jadi make in peace, ya. Membuat damai,
membuat damai dimanapun, di rumah kita. Ya. Misalnya anak kita bergaduh, jangan kita makin panasin, ya. Nanti tambah lagi perang salib, kan begitu. Iya, kita damaikan. Kenapa kau? Biasa itu kakak adik. Kita aja pun yang udah tua sama adik kakak kita juga kadang gak cocok, kan seperti itu. Puning kepala kita ya. Apalagi anak kita tiap hari kita lihat, asik gak pernah damai di rumah umpamanya. Kita natoras ya, harus buat bagaimana mereka berdamai supaya jangan kebiasaan nanti udah tua, ya kan gitu. Kalau kita biarkan, jadi kita biarkan mereka sampai tua, kita tidak mau. Selagi kita masih hidup, kita perlu perhatian kepada anak kita supaya di jalan yang benar mereka, begitu ya. Mengampuni, ini sangat luar biasa. Ya. Nah, ini yang sangat sulit dilakukan, mengampuni ini. Gitu. Kalau kata-kata gampang, sekarang saya mau tanya. Gak usah takut ini, pertanyaan saya mudah sekali. Ya. Pernahkah Inang Sintuakuni mengampuni orang lain? Pernah, Inang. Betulkah tulus pengampunan yang Inang berikan? Saya pribadi tulus, Inang, karena tahu situasinya, Inang. Bagus ya, baguslah jadi contoh. Amang pernah nggak mengampuni orang? Sering. Bagus, sering ya. Ya, Amang siapa, boleh kenal Amang? Suaminya Sintua and Samosir. Inang Sintua. Oh kembali, gantian jadinya Amang ya. Oh bagus, ini keluarga yang, tepuk tangan dulu, keluarga hamba Tuhan yang luar biasa ini ya. Istrinya tadi datang, lalu masuk sekolah, nih ganti suaminya, kerjasama yang baik ya. Teruskan ya Amang ya. Iya, ini contoh ini yang baik ya. Nah, Inang siapa ya? Boleh kenal? Oh, dari tim doa. Gimana, Inang pernah nggak mengampuni? Sering. Bagus ya. Inang netu-tua maju udah poton. Inang beruah kan? Baru semua orang kan? Inang, halo kawan. Iya, ini dia banyak kali nih luka batinnya ini dah. Gimana dirimu sayang? Jangan nangis kau kalau kutanya. Oke, gimana pengampunan itu? Nangis, aduh tahe, waduh. Kalau mengampuni itu, kita jadinya nyaman, merasa bahagia kalau kita bisa mengampuni seseorang. Bisa enggak? Bisa. Sering melakukan. Terima kasih Inang. Nanti kita bicara Inang ya. Inang udah minta sebenarnya, tapi saya belum ada waktu. Nanti kita bicara Inang ya. Oke. Dari mana saya masuk? Saya mana ini? Ini saya belum kenal Inang. Kenalan dulu Inang. Siapa Inang? Nonya Nainggolan Boru Tanjung Inang. Nainggolan Boru Tanjung ya. Dari mana Inang? Makassar 2 Inang. Terima kasih Inang ya. Mau tanya Inang boleh kan? Soal pengampunan. Inang bagaimana tentang pengampunan ini? Soal pengampunan bagi saya Inang, saya selalu mengampuni orang yang bersalah kepada saya. Dengan seikhlas saya akan mengampuni dia. Terima kasih ya. Jadi dari semua saya acak ya bahwa sudah melakukan. Dan yang belum saya tanya juga begitu. Tetaplah pelihara itu Inang, Amang ya. Jangan berkurang ya kasih kita kepada orang. Biarlah dia apa urusannya, kalau kita misalnya sudah mengampuni dia tidak mau terima ya, tidak mau peduli, urusannya lah itu. Ya. Nah, jadi yang penting diriku, ya. Itulah pastoral. Ya. Enggak memikirkan bagaimana dia, tidak. Ya. Memikirkan dirimu mampu enggak itu, melakukan itu. Kalau belum mampu, kenapa aku begini ya? Kenapa susah kali, kenapa berat kali? Apa yang menghalangi aku? Ya. Gak usah salahkan orang lain.
gak usah. Ya, gak ada gunanya. Perubahan itu bukan bisa orang lain, tapi perubahan itu akan bisa you, Inang, semuanya, Amang. Ya. Gak akan bisa orang lain kita paksakan, gak bisa itu. Dirimu lah, ya. Terus memelihara, care, ya, memelihara. Ya. Ibarat pohon itu kita rawat, kita pelihara hidup kita. Ya. Tapi saya mau mengatakan kita pada fokus diri kita lah dulu. Kita mau melakukan pelayanan pastoral, kalau nilai-nilai ini tidak ada sama kita, sulit. Saya masuk kepada memelihara. Ya. Kalau diri kita pun, ya, gak bisa kita urus diri kita, ya, itu juga dipertanyakan. Gimana mau ngurus keluarga? Gimana mau mengurus jemaat? Ya. Seperti tidak mungkin. Jadi penting diri sendiri. Itu bukan sombong, ya. Adalah istilahnya self talk. Gak ada papan tulis ya, Mang. Gak ada coret-coretan kita. Boleh ya. Oh, mantap. Ya. Ya. Karena saya tiba-tiba harus muncul ini. Aduh, sorry. Self talk namanya. Ya. Self talk itu self love. Mana pulpennya? Aja katanya. Bisa ini? Self love. Self love ini sangat penting bagi kita. Ini bukan egois. Beda. Ya. Dan ini harus kita miliki. Ya. Sebagaimana misalnya kita lapar, kita mau makan. Demikian juga orang lain, kita langsung berpikir, dia juga butuh makan. Sebagaimana kita penting pendidikan, begitu juga mudah kita mengerti orang lain seperti apa. Begitu. Itu contohnya. Ya. Jadi self love ini harus bertumbuh kepada kita. Ya. Jadi dengan kita memelihara diri kita, ya, ibu-ibu ini, ya, dari pagi sampai malam pakai daster terus di rumahnya. Gimana ini? Siapa biasa kayak gini? Inang Sintu ini kayak mana? Coba. Apa kebiasaanmu di rumah? Inang betul. Betul, katanya mengaku jujur dia. Gimana kita ini? Ya kan? Ya. Jadi kita rubah dulu kebiasaan kita yang buruk. Karena Allah bisa karena biasa. Kalau kita biasakan yang bagus, ya, di rumah bagaimana? Biarpun di rumah, ya haruslah mandi, ya kan? Jangan sampai nggak mandi sampai udah malam baru mandi mau ke tempat tidur. Jangan. Ya, udah waktunya mandi, mandilah, ya, bersih-bersih, ya, berpakaiannya digantilah begitu. Ya. Jadi biasakan dulu kita menjadi contoh hal-hal yang kecil seperti itu. Ya. Begitu juga perkataan, bukan hanya penampilan, performance penting. Nih. Mungkin Inang Amang kaget lihat, ya memang begini, ya gitu, disesuaikan di mana kita. Tapi bukannya berlebihan, ya wajar-wajar aja, sederhana aja, tapi indah seperti itu. Buat Ibu Sintua, ya seperti itu ya. Amang Sintua, lihatlah, Amang Sintua penampilannya oke kan? Berjas dia, ya kan begitu. Ya, karena dengan kita, you respect to yourself, orang juga akan respect terhadap kamu. Ya. Tapi kalau kita belepotan, umpamanya maaf ya, asal aja begitu, orang siapa sih ini, kan gitu. Nggak pas sekali, Dangi. Ya. Dari situ terlihat siapa kita. Ya. Jadi memelihara dengan membiasakan diri itu sangat baik sekali kita lakukan untuk contoh kepada sesama kita. Memberdayakan. Ini bisa ada dihapus nggak?
empowering. Nah, di masa pandemik ini banyak orang yang pengangguran. Jadi bagaimana gereja kita melakukan empowering, pemberdayaan. Jangan orang yang sudah lemah, kita biarkan dia begitu. Jangan. Ya, itu betul yang dibilang Amang Butar-Butar ya. Amang Butar-Butar. Empowering. Apakah kau bisa lakukan itu? Bisa. Kenapa enggak bisa? Ya, menyemangati teman kita. Ya. Ada misalnya di sini punya keahlian apa? Dibagilah sama yang lainnya. Ya. Jadi mudah-mudahan proposal kita tembus ke DPR, akan dibuat ya. Itu namanya tanaman hortikultural. Ya. Hidroponik ya. Oh, kau pandai kali. Hidroponik ya, semoga ya. Nanti tanggal 9 ada ceramah dari Inang Sondang Tampu Bolon membawakan tentang bagaimana tindak lanjut untuk menyikapi masa pandemik ini. Nah, saya tawarkan adalah penanaman hidroponik di gereja kita. Ya, nanti kita lihat semoga itu bisa juga memberdayakan jemaat kita seperti itu. Jadi poin-poin ini penting kita resapi Inang, Amang ya. Next, masih banyak lagi nih bahan. Nah, kita melihat di pelayanan pastoral dalam konteks masa pandemik ini. Ya. Yang pertama, COVID-19 bukan aib sehingga orang yang terinfeksi tidak bisa disalahgunakan atau dikucilkan. Ya, tidak. Ya. Bukan aib itu. Yang kedua, pertanyaannya apakah yang dilahirkan sebagai orang buta karena dia berdosa? Tidak. Yesus menjawab tidak seorang pun. Jadi penyakit bukanlah hukuman. Jangan membenci mereka. Ya, itu jelas clear ya. Next. Nah, ini bentuk-bentuk pastoral care. Ya. Orang bilang konseling pastoral. Ini seringkali Inang seksi apa ini sending ini. Bikin dong konseling pastoral. Oke. Ya. Tapi saya paham dia belum paham sekali tentang ini. Ya. Konseling pastoral hanya salah satu. Pastoral itulah payungnya, pastoral care namanya. Ya. Ibarat umbrella payungnya, dia berbagai hal. Yaitu pertama visit. Ya, ini orang tim doa mana tim doa? Tunjuk tangan dulu. Ya. Saya melihat tim doa ini makin mundur orangnya nih. Gimana ini? Bisa mengajak enggak yang lainnya tim doa kita ini? Ya. Mohonlah habis ini minggu hari Rabu datanglah kita ya. Karena mereka membutuhkan teman. Kan tim doa ini adalah diri kita loh, ya kan? Ini kalau saya memimpin hanya paling banyak 10 orang, paling banyak lah itu. Ya kan Inang ketua? Ya kan? 10 orang udah paling banyak itu. Padahal di sini jumlahnya ada paling tidak ibu bapaknya ada 3.000. Paling tidak. Ya kan? Kemana ini? Ya kan? Tapi program kedepannya saya berpikir nanti sama Pak Halado dibentuklah setiap week ada tim doanya. Tim doa pusat gereja, tapi tim doanya week adalah begitu. Ya mungkin juga berpikir jauhnya tempat mungkin. Tapi kalau dibangun di week-nya akan mudah mereka punya teman, ya kan? Nah, mengunjungi atau visit melalui komunikasi, ini pastoral. Kedua, menguatkan spiritual. Demikian juga pelayanan diakonia dan inilah konseling pastoral, ya. Nah, konseling pastoral saya masuk ke intinya adalah suatu percakapan, ya, timbal balik si A dan si B. Dalam percakapan ini adalah Tuhan yang membimbing. Jadi kalaupun misalnya si A itu si konselor, si B itu si konseli, yang klien, yang sakit gitu. Jangan merasa konselor ini akan sendirinya dia mampu mendampingi si konseli, tidak. Harus dipahami perjalanan yang dilakukannya itu adalah di mana timbal balik ini adalah Tuhan yang hadir di sana dengan pertolongan Roh Kudus. Harus itu. Harus pertama itu. Jadi hubungan timbal balik itu di mana Tuhan ada di sana menolong si konselor untuk mendengarkan si konseli dan menolong si konseli untuk mendengarkan apa kata si konselor, begitu. Ini dulu, ini waktu udah mepet ini. Terus tindakan gereja, pelayanan pastoral.
yang bisa dilakukan adalah komunikasi. Ini bisa digeser ke samping. Saya mau. Nah, ini penting komunikasi, mendengarkan mereka yang sakit. Ya. Mendengarkan itu penting. Nanti ada bagaimana kita mendengarkan ya. Tapi melalui apa kita lakukan di sana, menelepon keluarga, ya, pasien, melakukan kunjungan melalui video call atau doa bersama dari rumah. Ini dilakukanlah oleh pelayan Tuhan maupun jemaat Tuhan. Jadi siapa yang melakukan pastoral ini, saya mau katakan adalah orang yang terpanggil, bukan hanya parhalado. Tetapi jemaat biasa pun mampu melakukan ini bila dia memberikan hatinya. Jadi Inang jangan takut karena saya bukan pendeta, saya bukan sintua. Bisa nggak saya melakukan pastoral? Saya pasti jamin bisa. Ya. Nah, pelayan Tuhan bisa. Tapi bisa juga tidak, karena dia tidak mau melakukannya itu. Ya kan? Dia tahu tapi tidak melakukan, sama saja dia tidak bisa. Kan seperti itu. Jadi welcome terhadap Inang Amang, pemuda-pemudi yang ada di rumah atau di tempat masing-masing. Silakan mempersiapkan diri. Nanti mungkin juga rekomendasi kita, nanti diskusi juga bisa terjadi. Mungkin kita sudah bisa bikin klinik pastoral di tempat gereja kita ini. Bukan hanya untuk yang mau menikah, ya, atau untuk yang sidi, bukan begitu. Tapi mungkin kita akan selanjutnya kita akan pikirkan ya. Kemudian dengan doa bersama. Next, udah. Ini juga gereja butuh membuat renungan kontekstual. Nah, yang selama ini gereja melakukan renungan harian. Tapi bagaimana gereja juga memfasilitasi jemaat yang khusus menghadapi pergumulannya atau profesinya pada saat ini. Perlu adanya renungan kontekstual gitu. Karena kalau renungan itu sudah terpola dia, kan? Tapi kalau kontekstual dia harus dibuat baru lagi. Seperti mana begitu. Nah, jadi dalam penulisan saya 3 buku khotbah kontekstual sudah ada. Mau misalnya untuk yang berduka cita, udah tinggal cari file. Mau untuk mengunjungi orang sakit, ada di sana. Jadi membantu saya juga, membantu jemaat itu sudah ada di buku. Di BPK sudah ada ya. Ya, buku itu sudah ada di BPK. Ya. Tentang buku pastoral itu, dan buku pastoral sudah ada di BPK, dan renungan juga sudah ada di BPK. Kemudian contohnya misalnya dalam tematisnya kontekstual, Yesus telah mengalahkan dunia. Yesus telah memahami ketakutan, kekhawatiran manusia karena sudah dialaminya. Percaya pada doa. Ini contoh-contoh saja yang penting dibaca oleh si konselor kita ini dengan jemaat yang ingin dilayani. Ini penting sekali. Mungkin suatu saat program kita, kalau saya masih di sini, mungkin akan diciptakan juga ini bahan renungan kontekstual yang bersifat teks begitu. Jadi kapan saja itu relevan. Kalau di online ini atau melalui YouTube, kadang kita bingung bagaimana mencarinya atau lupa atau gimana. Tapi kalau udah dibukukan itu, ya apalagi pegangan untuk para parhalado ini penting saya rasa ya untuk dipelajari dan dilakukan seperti itu. Next. Nah ini bicara soal ekumene ya, nggak perlu. Next. Nah, saya penting ini ya. Nah, ini metode pelayanan salah satu adalah konseling pastoral ya. Sudah saya jelaskan ini apa gunanya? Menguatkan, menghibur, membimbing, mensupport, menyembuhkan yang sakit. Jadi ketika kita bicara, nanti kita praktek sebentar ya. Langsung aja ke praktek aja. Terus. Nanti bahan bisa saya kasih ya, tapi melalui seksi sending, tapi bukan berupa kertas, melalui apa nanti ya. Jadi
Ini skill pastoral ini mendengarkan secara aktif. Ya. Kita kadang hanya mendengar tapi nggak ngerti apa sih ini bilangnya, kan begitu. Apalagi kalau udah opung-opung cerita panjang lebar. Kuatusi na dokoron, budaku kan gitu. Ya. Jadi disinilah keahlian daripada pastoral adalah bagaimana kita memetik ya mana yang terbesar persoalan hidupnya. Ya. Misalnya dia cerita anakku begini, ya suamiku begini, usahaku begini, panjang lebar. Lalu kita sebagai konselor ya yang mendampingi kita tanya, Inang, Amang, dari semua ceritamu ini mana yang paling besar kau hadapi masalah sekarang ini? Yang sekarang ya. Bisa dia cerita yang dulu-dulu itu, ya. Dibangkitkan sekarang, padahal itu sudah lewat, ya kan? Nah, harus pandai orang Amang Inang untuk mendengarkan itu. Oh, begitu. Mendengarkan juga harus ada respon. Oh, ido, bah, kan gitu. Kata-kata pendek, ya. Jangan gabehamu makan tai, ya kan gitu. Mana si konselor, mana si konseli, gak jelas, ya kan? Harus ada perbedaan, ya. Kalau si konselor itu sedikit aja responnya, sedikit. Unang pagodaku hitam makatai. Ya. Jadi nanti siapa yang sakit sebenarnya? Siapa yang bermasalah? Bisa jadi si konselor yang bermasalah, ya kan begitu. Nah, jangan begitu, ya. Tempatkan dirimu benar-benar sebagai konselor. Bah songonoson bah, ido. Songonon bah, aduh musiknya oh. Jadi, nah itu kalimatnya. Lalu, dungi, BH, kan gitu. Nah, jadi, jangan sama sekali, kalau ditanya, jadi menurut Inang, bah doa asa hulahon, misalnya begitu ya. Biasanya begitu itu, endingnya begitu. Apa yang bisa kulakukan Inang? Udah cerita aku sama Inang. Jangan kamu kasih jawaban Inang. Dan pola kamu mengalusi, bah, kosongono dohoda, kosongono dan pola. Itu makanya jangan jatuh pada nasihat. Ya. So nari balik ko matu ibana, balik kon. Ala ibana do mangulahon. Jadi menurut Inang maju. So dia mah kemampuanmu, asa boi terlaksana. Kemampuannya ya, kemampuannya. Begitu Inang. Jangan coba-coba kita menjawab sok tahu. Karena nggak sama jawaban kita dengan dia, pasti beda. Ya. Dan jawaban kita itu, ya, bukan dia pelakunya, tidak bisa dia. Dia bisa melakukan kalau dia yang memikirkan itu. Udah paham Inang? Jangan-jangan ini pada ngantuk ini. Gimana ya? Ya. Jadi ini udah masuk kepada insinya. Jadi memberi respon ya, bertanya, mengulangi, klarifikasi, menafsir, mengevaluasi. Sebenarnya ini udah SKS berapa mata kuliah ini? Ya apa? Jam ya? Gitu. Ya, ini harus bisa kita pelajari. Mungkin ini masih perkenalan ya Inang Amang ya. Nanti kita lanjutkan lagi ke seksi sending. Apakah nanti ada grup kecil? Memang ini hanya perkenalan, ya. Selanjutnya nanti ada tahapan small group. Kalau mau dilatih adalah small group. Ini saya bukan mengadakan pelatihan, seminarnya ini, ya kan, memberi wacana, ya, tentang pastoral. Tapi nanti melalui seksi sending mungkin kita bisa rekomendasikan siapa yang berminat dibikin aja grup kecil-kecil. Kalau misalnya banyak kita dibagi-bagi lah grupnya itu, ya. Ayo saya pun mau. Atau teman-teman saya nanti mengajarinya, ya. Jadi memberi responnya gimana? Iya, oh ido, bah, pengoni ido, nah, gitu kan? Bah, kan gitu. Lalu secara sentuhan, gini, ya. Kalau dia menangis terus, kasihlah tisu, kasih ini. Gak usah kita banyak ngomong. Kalau ketika orang sedang menangis, biarlah dia puas menangis. Jangan kita ganggu dia. Ya, sampai terisak-isak dia, udah biar dulu, biar plong. Karena gak ada tempat penyaluran dia. Ketika kita datang, dia merasa kita ini malaikat yang dikirim Tuhan. Sehingga dia
puas untuk menceritakannya. Dan karena kita dipercaya. Nah, Inang Amang ini juga test case. Kalau jemaat itu bercerita kepada kita berarti kita dipercaya. Tapi kalau kita tidak tidak direspon atau enggak ada masalah kan misalnya gitu. Berarti dia kurang percaya kepada kita. Jadi perlu sekali membangun kepercayaan kepada orang tersebut. Jadi jangan kita merasa aku gagal Inang karena enggak direspon kok. Aku datang ke rumahnya diam-diam aja dia. Perasaan kita ditolak. Tapi sebenarnya ada apa dengan dirimu? Ya. Jangan, saya katakan, jangan kita menilai orang lain itu. Dia punya urusannya sendiri, punya persoalan sendiri. Tapi Anda sebagai konselor punya masalah juga. Ya. Kok aku ditolak, udah 2 kali datang, gak ada direspon. Ada apa dengan dirimu? Kan gitu. Jangan tanya orang lain yang menolakmu, kan begitu. Jadi ada masalah dalam diri kita. Kenapa kita ditolak? Itu catatan selanjutnya ya. Nah, next. Nah, nih skill juga ya. Bahasa verbal dan non verbal. Tadi saya sudah praktekkan ya, disentuh dia, ya kan? Ya. Lalu tangannya ya. Tapi karena Covid ya, susah juga. Tapi kalau udah keadaan unconditional nggak bisa kita ya kita pakai sarung tangan atau ya, jangan jadi alasan bagi kita ya, bisa kok ya, begitu. Ini saya pakai masker karena udah dekat seperti itu ya, tapi bukan tidak melayani seperti itu ya. Memperhatikan bahasa tubuhnya, ya, dia diam, dia menangis ya kan, atau sedang dia di ruang ICU umpamanya ya kan, atau di rumah pun, tapi dia nggak mau cakapi kita. Gak usah kita merasa ditolak. Udah gak apa-apa. Kehadiranmu Inang penting. Itu 50% dari ilmu pastoral. Daripada sama sekali Anda tidak datang. Tidak ada berbuat apa-apa. Tapi ketika kita datang, udah ada niat melakukan pastoral. Yaitu namanya tadi visit, kunjungan 50%. Ya. Nah, lama percakapan. Unang palilik kuita makatai soal pastoral. Ya. Jangan sudi marnonangi kan, namanya pastoral paling lama 1 jam, paling lama ya. Setelah 1 jam bukan lagi bicara pastoral, itu bicara yaitu sosial ya. Kalau bicara pastoral cukup 1 jam, makanya manfaatkan 1 jam ya. Mula-mula oke lah bahasa sosial kita di dedo yana kota ya. Di dedo amata karejo ya bisa lah. Alem nang sampai rarat. Aduh karijunya mata. Sama dia do penghasilan muna. Bah, nang pas be. Kan nomor 2 do hita. Dan kan enggak ya. Jadi jangan jadi orang itu curiga. Jangan-jangan kita jadi macam polisi bertanya begitu ya. Harus kita hindari seperti itu ya. Kecuali kalau dia menyampaikan silakan ya. Jadi 1 jam paling lama durasinya Inang ya. Jangan lama-lama. Next. Ini penting empati. Empati itu perasaan yang sama oleh konselor terhadap konseli. Kalau kita nggak punya perasaan yang sama dengan si konseli, kita gagal. Kita tidak bisa empati. Empati itu adalah sebagaimana bayangan seperti kita punya nomor sepatu, saya 40, misalnya Inang ini hanya 38. Gimana saya berempati? Saya memasuki sepatunya 38. Jangan memasuki sepatu saya 40, gak connect dengan dia. Paham? Jadi kita harus memahami jiwanya, dirinya. Jangan melihat misalnya seseorang bercerai, pamannya. Kau sih bercerai, ya gak mau lagi dia ngomong, ya kan? Tapi kalau kita bisa gak cerita, kenapalah bisa kau begini, kan gitu. Ceritakanlah, habis istriku parah kali pun, ya kan? Gak diurusnya aku, gak peduli dia, gak kelihatan kemana dia, kan begitu. Ya udah suntuklah aku, ya untuk apa artinya hidupku, oh gitu ya. Nah, kita tidak boleh menjudge Inang, itu catatannya tip-tip selanjutnya, gak boleh menjudge. Jangan menggurui, ya. Jangan bilang karena kau juga pun salah, kenapa kau tinggalkan juga istrimu sehingga menjadi dia bosan di rumah, gak ada temannya kan.
Jangan. Let's them talk about dirinya. Biarkan dulu dia. Walaupun Anda sudah punya bingkai ini yang salah, nggak perlu diberitahu sama itu. Tujuan kita bukan orientasi kepada masalahnya. Tujuan kita orientasi kepada dirinya, gitu. Misalnya dia punya penyakit jantung, mana mungkin kita bisa mengobati dia obat sakit jantung kan? Gak bisa kan? Gak bisa, itu contohnya, ya. Gak bisa, kita bukan dokter, ya kan? Nah, orientasi kita the person, orangnya, bagaimana dia bisa diberdayakan, bagaimana dia semangat lagi, Inang ya. Udah, jadi jangan pikir cerita-cerita, misalnya dia sedang bangkrut, ya misalnya gagal usahanya, ya. Mana bisa kita berikan uang itu kembali, misalnya dia 1M, 2M, ada dengar saya jemaat ini dibawa lari uangnya, kan gitu. Kan kita mendampingi dia, lalu dia mengeluh, aku nggak dipulang-pulangkan uangku itu, tak kemana lah itu, kan gitu. Nah, mungkin kita tahu entah siapa lah itu, ya. Jangan kita mencoba untuk menjawab. Jadi simpati kita beda, empati dengan simpati beda. Simpati sudah larut di dalam perasaan itu. Kita tidak perlu larut. Itu masalah dia, itu bukan masalahmu. Kalau itu menjadi masalah Inang dan Amang, gak bisa tidur-tidur nanti di rumah memikirkan itu. Ya kan Inang? Iya betul. Betul kan? Nah, jadi harus pintar kita menghadapi itu sebagai pelayan untuk mendampingi orang-orang yang punya masalah. Udah? Jadi itu namanya empati. Biasakan dulu empati kita, ya. Jangan terus misalnya, kenapa kau cerai? Kok kau sih yang susah, yang begini? Kenapa kau ditipu? Kaunya yang buat itu. Mau kali kau kasih uang itu, kan gitu. Masa kau nggak percaya? Masa kau percaya kali kasih uang itu? Jangan, no. Itu dia udah tahu, itu dia sudah dihukum sendiri dengan situasinya. Itu adalah namanya hukum sosial, ya. Sanksi sosial sudah terjadi. Tanpa misalnya pun RPP gereja, dia sebenarnya sudah kena umpamanya, begitu ya, masalahnya begitu ya. Next. Inilah prakteknya. Ayo kita tapi dari jarak jauh dulu ya. Gak apa-apa, kita praktekkan dulu, bercakap-cakap dulu kita. Ayo, Amang siapa pasangannya? Harus ada pasangannya. Amang cari dong pasangannya di sana. Ayo, bapaknya, bapak itu, bapak. Ayo kita praktek ya. Ayo, jarak 1 meter juga nggak apa-apa. Ayo, Inang berhadapan. Ya. Tatap muka, bisakah dilihat dulu? Ya, tatap muka, memandang satu sama lain. Lihat, mata adalah jendela hati. Dari mata bisa kelihatan ada apa dalam dirinya. Amang Samosir, sini dong. Sini, Amang lebih muda. Sini, biar ada kawan Amang butar-butar. Iya. Ini keluarga hamba Tuhan yang baik ini. Saya senang sekali. Sini, ayo, berhadapan dulu, kita coba 1 menit ya. 1 menit praktekkan. Inang siapa kawannya? Jangan jauh kali dirimu. Sako. Inang siapa kawannya? Gak usah. Ini ya. Udah, kita sebentar ini 1 menit. Apakah ada hasilnya? Oke. Serius ya? Coba lihat dulu. Ya, nggak apa-apa pakai kacamata juga ya. Nanti saya mau tanya apa hasilnya. Sini, Inang. Kamu Amang sama siapa? Sama sana lah. Ayo Amang itu. Emang. Ayo, latihan dulu. Ya praktek, udah? Lihat ya. Lihat dulu. Nanti saya tanya. Apa yang dapat dari penglihatan? Dilihat. 1 menit ya. Tahan nggak 1 menit? 1 menit. Ya 1 menit ya, lihat. Tatapan Amang. Amang butar-butar. Lihat dulu pandangan Amang ini. Yuk, memandang kalian berdua. Lihat. Amang melihat Amang ini melihat Amang. Mata tatap mata. 1 menit. Dah? Oke
Oke ya, sudah ya. Ketika kita bisa melihat mata teman kita itu, kita bisa tertolong. Dia sedang mengalami apa? Biarpun pakai masker nggak masalah, yang penting menatap. Kalau ini dibiasakan, kita akan mudah terlatih untuk melakukan pastoral. Sudah bisa ya? Oke. Oke, sudah? Oke, saya mau jalan bertanya. Nang sintuaku, Bro Regar. Ini serius ini, jangan bercanda. Apalah yang Inang lihat? Pandangan Inang Sintua Boru Sibarani. Pertama katanya dia kita dengar. Udah ya, udah siap ya? Sudah waktunya. Pertama iya betul, jujur tadi. Sudah siang hari ini katanya dia sudah waktunya makan siang. Ya biasalah ibu rumah tangga, nanti pulang dari sini ya aktivitas di rumah. Ya selain itu nanti untuk malam juga persiapan kita pertangyangan juga. Sekarang Inang benar nggak apa yang dia bilang? Betul Inang. Saya tanya lagi yang lainnya ya. Contoh satu lagi. Ya, Inang gimana tadi prakteknya? Oh iya Inang, terima kasih. Aku sama Pak Riban semalam dibilang gimana PHD-nya, enak kalian ya. Temu pisah dengan Bibel, Inang Bibel. Saya bilang itu belum temu pisah. Lihat matanya apa tadi? Cerita yang lain. Iya ceritanya itu Inang. Bukan cerita ini, sekarang diam melihat matanya apa yang bisa kamu tangkap. Nah, berarti belum bisa. Udah. Inang udah bisa. Kayaknya ini mengharapkan ini apa sih di pikiran Eda ini, aduh udah jam segini kita udah waktunya ini untuk lunch. Ya itu juga ya. Walah. Oke lah. Next, udah selesai kali ya. Kita memang sudah berakhir. Udah ya? Udah. Memang kita udah waktunya lunch benar. Kami kembalikan kepada moderator. Maaf saya ngambil waktu karena tadi juga sebenarnya kan waktu kita sudah lewat ya. Oke, silakan Inang. Baik, terima kasih untuk Inang Pendeta Resort, Inang Pendeta Dr. Anna Pangaribuan yang memberikan materi yang sangat menarik dan luar biasa untuk kita Amang dan Inang. Boleh kita beri aplaus, tepuk tangan sebagai ucapan syukur dan terima kasih kita kepada beliau. Benar Amang Inang bahwa memang di roster kita yang kita miliki di dalam tertib acara seharusnya sudah selesai pukul 12.40, namun kita tadi memulai juga sudah melewati jam yang seharusnya dijadwalkan. Oleh karena itu Amang Inang kita akan memakai waktu untuk berdiskusi. Terima kasih untuk materi yang sangat menarik Inang Pendeta Resort, bahwa saya catat Amang Inang, mungkin kita juga sangat merekam dengan baik. Setiap kita itu memiliki kesempatan atau memiliki sebuah hal yang kita mungkin tidak pernah pikirkan, bahwa di satu sisi kita akan menjadi konselor untuk orang lain, tapi di satu sisi kita akan menjadi konsili. Ya, jadi kita yang dikonselor tapi satu sisi kita yang akan mengkonselor gitu. Lalu kita mendapatkan edukasi yang menarik hari ini. Ketika kita berada di posisi sebagai konselor, maka kita harus memperhatikan, membawa kabar baik, mengasihi, mengampuni. Lalu kita juga belajar hari ini ketika kita menjadi konselor cukup mendengar keluhan mereka. Tidak kita lebih banyak bicara, tapi biarkan mereka yang bicara. Ini sesuatu yang sangat menarik Amang dan Inang. Lalu catatan terakhir dari saya tadi, ada sesuatu yang mungkin ini menjadi PR bagi kita semua dan kerinduan bagi kita semua, bahwa HKBP Keramat Jati akan memiliki klinik pastoral. Bolehlah kita berdoa untuk ini Amang Inang ya.
Karena memang gereja kita sudah memiliki klinik untuk kesehatan, tetapi setiap jemaat tidak hanya fisiknya yang sakit, tetapi hatinya, batinnya, hampir semua orang, baik pelayan, baik jemaat memiliki masalah. Benar Amang Inang? Benar sekali. Dan membutuhkan tempat untuk mencurahkan isi hatinya. Mungkin ini menjadi doa kita bersama, menjadi pergumulan kita bersama, melalui pelayanan Inang Pendeta dan para pelayan yang lainnya yang melayani di gereja ini. Amang dan Inang, mungkin hal-hal yang sudah kita terima ini menguatkan kita, memberikan kita inspirasi dan semangat baru. Oleh karena itu kita akan membuka sesi diskusi Amang dan Inang, baik melalui secara onsite, tatap muka, kami akan berikan kesempatan nanti secara online juga, baik dari Zoom Cloud Meeting atau juga dari kanal YouTube HKBP Keramat Jati. Silakan melalui komen atau juga di Zoom Cloud boleh chat di message, memberikan pesan di sana pertanyaannya. Saya sudah mencatat ada 1 orang yang bertanya. Juga dari kita Mang Inang boleh bertanya untuk 2 orang penanya. Jadi nanti kalau ada dari online mungkin 2 orang lagi, lalu dari onsite saya minta untuk 2 orang, jadi silakan ada sekitar 5 pertanyaan. Bila kita memiliki pertanyaan yang dapat kita sampaikan kepada narasumber. Tapi sebelumnya Mang Inang, saya mau mengundang kita dulu bangkit berdiri. Semua sudah minta lunch dari tadi ya. Sudah waktunya lunch, makan siang. Tapi masih semangat Mang Inang? Masih, puji Tuhan. Saya tadi minta tolong multimedia untuk memplay 1 buah lagu. Dan juga untuk Dion boleh membuat lirik lagu. Ini sangat kontekstual dengan apa yang akan kita lakukan sebagai konselor, sebagai jemaat, pendeta, pelayan, sintua yang akan menjadi konselor bagi orang lain. Kita ingat lagu ini Amang Inang? Ingat. Buku ND nomor 716. Mari Amang Hutasoid boleh play musiknya dari tempat multimedia. Kita akan nyanyikan dengan penghayatan yang sungguh-sungguh. Sebagaimana topik hari ini, memperhatikan, membawa kabar baik. Kita nyanyikan bersama. Di nama molu sandok moluon, gondong sekali, puan sinondang tuna holomi, kasabar gulmuse, bahen maau. Bahet mau perhatianmu, pasu mabar mai. Ale Tuhaku, ale Tuhaku patu. Ketiga, ulana dengan tuhalak sude, songon binana tuho, ingot urupi luhut nagale, gabe panondang maho, bahen maau, bahen maau. Ale Tuhaku patu pamau, ban posu tudungan sudi. Luar biasa semangat kita. Silakan duduk Amang dan Inang. Terima kasih untuk yang hadir di gereja ini. Terima kasih juga untuk Inang sebagai narasumber. Kita akan langsung masuk kepada sesi pertanyaan Amang dan Inang. Yang pertama sekali sambil kita menunggu dari chat di YouTube ataupun di Zoom meeting,
Saya akan memberikan kesempatan untuk Amang dan Inang, boleh 2 orang penanya. Yang pertama ada Amang Sintua Sianturi dan Amang Siahaan. Ya, kami minta tolong, boleh ke Amang Sianturi dulu, Inang Sintua? Ya, sebagai penanya pertama. Silakan Amang. Terima kasih buat Inang Pandita dan Inang Guluan kami. Sebetulnya saya nggak mau menanyakan materinya karena saya melihat sudah sangat bagus. Mungkin yang pernah saya ikuti seminar kayak gini, enggak di HKBP tentunya ya. Ini bisa dibilang ini buat ibu-ibu paropuan yang pernah saya lihat wanita bijak. Dan buat laki-laki namanya pria sejati. Jadi kalau yang saya lihat, kalau ini dibuat khusus, saya lihat pesertanya tadi dari Sintua aja yang masih aktif hanya saya. 99% paropuan ini sangat bagus untuk wanita bijak. Yang menjadi pertanyaan saya, kapan untuk pria sejatinya? Biarpun parhalado ya terus terang aja. Saya buka sedikit ya Inang ya. Kadang-kadang kita parhalado pun saya sering tanda tanya buat diri saya lah dulu. Apa benar saya udah jadi seorang parhalado? Apa benar saya untuk memberikan kata-kata itu sama orang lain tidak menyakitkan? Karena saya lihat kadang-kadang terus terang sebagai parhalado saya sering bergumul, Tuhan apa saya ini parhalado? Apa saya mundur aja dari Sintua? Kayaknya saya nggak cocok jadi Sintua deh Tuhan. Saya ngomong masih suka ceplos sama orang, saya ngomong suka masih membalas najat, mengalami najat. Jadi saya sering bertanya kepada diri saya sendiri lah, nggak usah dulu teman saya di sebelah, nggak usah saya lihat dulu orang lain. Jadi gitu Inang, saya sebagai Sintua Parhalado Ama mengharapkan ada juga kayak gini buat ama ya, kayak seminar, kita katakanlah seminar, walaupun mungkin hanya pesertanya dari kita dan gedong. Terima kasih Nang. Baik, terima kasih untuk Amang Sianturi. Satu pertanyaan tentang pria sejati Amang ya. Baik, silakan untuk Amang Sintua. Amang Siahaan. Saya tidak jadi Sintua dan pendeta. Ya, silakan Amang. Yang jadi evangelis saja. Nama saya Evangelis Pani Pesta Siahaan, sarjana hukum, master hukum. Sudah beberapa kali saya mengikuti seminar di HKBP, baik mengenai yang tadi maupun yang lain dan beberapa gereja yang lain. Intinya untuk gereja Keramat Jati, saya akan baca ada warta jemaat hari Minggu itu, ada judul pelayanan pastoral saling memperhatikan dan membawa kabar baik. Inang Ibu Pendeta Dr. Anna Vera Pangaribuan, mantan Kadep Marturia. Saya sudah mengenal beliau ini 2 tahun lalu secara faktual, bukan virtual. Waktu itu belum ada virtual, karena di Sopo Marpikir saya ketemu Inang ini 2 kali. Gampang dia mengenal saya dan gampang saya mengenal dia. Nggak tahu kenapa. Jadi Inang sebetulnya menurut saya HKBP itu terlambat melayani sending. Padahal HKBP yang pertama sekali RMJ menyentuh sending ke Tanah Batak. Kenapa duluan yang non HKBP yang menyentuh hal-hal pelayanan sending?
Di HKBP banyak seksi sending, banyak evangelis. Kenapa tidak dilibatkan evangelis itu? Kenapa jadi musuh? Saya terus terang berbicara sekarang. Saya diam sebetulnya selama 5 tahun ini. Tapi sebelum saya evangelis HKBP, saya sudah evangelis non HKBP. Saya tidak usah sebut gereja mana ya. Tapi saya sudah apa yang dikerjakan oleh evangelis yang dulu itu, saya sudah kerjakan secara diam-diam. Yang intinya sekarang ini, ada istilah yang agak ragu, kalau konselor itu adalah yang memberikan konseling, yang mendengar itu konseli. Ya, boleh mungkin langsung pada pertanyaannya, Mang. Jadi mohon maaf. intinya Inang, ya, tolonglah dilibatkan evangelis bersama Sintua, bersama seksi sending yang ada di gereja itu. Jangan hanya distrik aja yang terlibat, padahal distrik ini agak lama komunikasinya. Maksud saya, apalagi pandemi sekarang, kita tidak mengetahui orang itu ada di mana. Apa dari rumah, di pasar, di tempat berenung, tidak tahu. Karena saya ini orangnya banyak jalan. Intinya, marilah kita kejar sama. Kita bangun yang tidur beberapa puluh tahun, kita bangunkan. Jangan hanya mengatakan saling memperhatikan. Gimana memperhatikan teman kita diri di halte sampai jam 11 belaga nggak lihat kita. Padahal kita kenal siapa orangnya. Baik, terima kasih Mang, karena mohon maaf sekali waktu kita. Jadi intinya begitu aja. Ya. Harus menjadi fakta non verba begitu aja. Baik. Terima kasih, Nang. Terima kasih Amang Evangelis Yahaan. Ada 2 pertanyaan secara onsite Inang Pendeta. Yang pertama adalah dari Amang Sintua Sianturi. Ya, ini sebenarnya sebuah keinginan atau kerinduan supaya seminar ini boleh dilanjutkan, tetapi mungkin di program yang akan datang difokuskan kepada kaum Adam atau kepada kaum Bapak atau kepada Sintua Parhalado Ama, ya, jadi diperuntukkan kepada kaum Bapak. Lalu yang kedua dari Amang Siahaan tadi, mungkin ini ada beberapa pengalaman beliau sebagai evangelis di lapangan. Pertanyaannya mengapa seksi sending dan evangelis di HKBP ini, khususnya evangelis tidak terlalu dilibatkan. Mungkin 2 pertanyaan secara onsite dulu, Inang boleh direspon, nanti kita akan baca secara online. Terima kasih untuk kedua penanya. Yang pertama Amang Sintua Sianturi tentang kegelisahan Amang bagaimana untuk menjadi laki-laki sejati seperti itu. Sebenarnya salah satu kerinduan kita di seminar ini adalah kehadiran mereka untuk berpartisipasi. Laporan dari seksi sending sebenarnya Parhalado dilibatkan di setiap week ada utusan 1. Itu kan Ibu Ketua seksi sending ya. 1. Bahkan resmi undangan dikasih kok. Ya. Jadi kita akan mencoba lagi untuk khusus buat kaum bapak kalau begitu. Supaya jelas sasarannya adalah untuk kaum bapak. Karena kalau ini kan umum sifatnya, tapi dengan umum pun sebenarnya terlihat ya, bagaimana kepedulian mereka untuk dirinya. Ini kan juga adalah salah satu kesempatan untuk menambah pengetahuan, menambah wawasan, ya, menambah semangat spirit. Sebenarnya ini kan tidak dipungut biaya ini, gereja yang memfasilitasi, pasti ada keluar biaya, tapi tidak dipungut biaya. Ya, apa sulitnya kita datang? Dan ini juga kan sekali-sekali dilakukan, bukan setiap hari atau setiap bulannya, kan begitu. Jadi kita akan, saya pikir nanti untuk bagian amalah, seksi ama, ya kita akan dalam programnya khusus untuk kaum ama, sudah termasuk Parhalado, kita mengajak mereka untuk banyak mendengarkan melalui pendidikan seperti itu. Karena enggak akan bisa kita ceritanya mau maju kalau tidak disentuh dengan pendidikan.
yang artinya non formal seperti ini kita rindukan, seperti itu ya Amang Inang. Yang kedua, penanya Amang Siahan, evangelis kami, bagus itu masukannya. Saya tidak memperpanjang lagi, kita akan bicarakan karena memang selama ini saya di sini banyak menghadapi ya benang kusut ya bagaimana menata gereja ini. Jadi belum sempat memang tersentuh sampai ke sana. Terus terang saja, saya sedang merendah supaya jangan ada benang kusut di gereja ini. Itulah yang saya hadapi terus terang Amang Inang. Doakanlah saya supaya benang kusut itu bisa kembali menjadi benang yang bisa berfungsi, berguna. Ya Amang Inang ya. Ini tidak mudah, diperlukan kerjasamanya. Tidak bisa hanya dari uluan atau full timer, tetapi untuk semua pihak. Jadi bersabarlah untuk para evangelis, kita akan bicarakan forum itu di gereja. Begitu saja Inang. Baik, terima kasih untuk Inang Pendeta Resot memberikan respon kepada Amang Sintua Sianturi dan Amang Evangelis Yahaan yang sudah memberikan pertanyaannya. Amang dan Inang, di dalam pertanyaan yang sudah kami catat di sini secara online ada 1, sehingga kami memberi kesempatan lagi 2 orang nanti Inang dan Amang memberikan pertanyaannya. Saya akan bacakan dulu yang memberi pertanyaan secara online. Amang dan Inang kami berikan 2 orang lagi kesempatan bila ada pertanyaan yang ingin diberikan. Pertanyaannya dari Inang Nyonya Sintua Nenggolan Boru Manulang. Pertanyaannya demikian, Inang Pendeta, sebagai seorang Kristen, pelayanan yang konkret yang seperti apakah yang dapat kita lakukan atau yang seharusnya kita lakukan dalam pelayanan pastoral? Sebagai seorang Kristen, pelayanan konkret yang seperti apakah yang dapat kita lakukan di dalam konteks pelayanan pastoral ini? Amang dan Inang, ada pertanyaan dari kita kembali, 2 penanya silakan. Kami beri kesempatan. Karena sudah mau makan siang semua fokus ya untuk lunch-nya. Bolehlah dulu bila ada pertanyaan, silakan. Tidak ada, Mang Inang? Inang Sintua Boruhut Apea, kami mohon kesediaannya menghantarkan mikrofon kepada beliau. 1 orang lagi ya Mang Inang? Apakah ada? Mungkin kita beri kesempatan yang lain dulu boleh ya Mang ya. Terima kasih. Ya, silakan Inang Sintua Boruhut Apea. Baik, terima kasih Inang Pendeta kami. Begitu juga untuk saudari-saudariku Amang Inang yang sudah hadir tempat ini. Yang menjadi pertanyaan saya mungkin tadi ketika saya mengikuti tentang pastoral care tadi Inang, ada berapa poin yang saya pikir bagaimana kekaitannya, persamaannya antara visit, komunikasi dengan pastoral konseling itu sendiri, itu kira-kira sama enggak Inang? Visit, komunikasi dengan pastoral konseling itu apa kesamaannya sehingga mereka terpisah satu dengan lainnya di poin-poin tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Inang Sintua Boruhut Apea. Pertanyaan beliau adalah meminta untuk memberikan penjelasan lebih lanjut terkait visitasi atau perkunjungan, lalu komunikasi dan pastoral counseling, karena mungkin dalam paper tadi dibagi beberapa item, apakah ada hubungannya atau persamaannya, mungkin nanti boleh memberikan penjelasan kembali. Silakan Inang, ada 2 pertanyaan. Ini terakhir. Ya Bu, ada 1 orang lagi, ini menjadi terakhir Inang, sesi terakhir. Ada 1 orang lagi Amang Inang? Cukup? Secara onsite sudah selesai Inang, ada 2 pertanyaan, silakan. Terima kasih untuk Inang Boru Manulang ya, dari online. Ya, ini pertanyaan yang sangat sederhana dan mudah dilakukan ya. Bagaimana kita sebagai orang Kristen bisa konkret melakukan pastoral. Di masa pandemi COVID-19 ini banyak yang kita hadapi, kawan-kawan kita sedang bergumul. Dari sini saya merekomendasikan kepada seluruh jemaat maupun para halado, lebih banyaklah yang sebagaimana judul tadi saling memperhatikan itu. Tidak sangat wah pastoral ini, mulai dari simple, sederhana. Ya. Misalnya menegur teman kita, ya. Menyapa teman kita. Bahkan lawan kita, ya. Kalau kita rasa ada mengganjal, ya,
di hatinya, kita makanya tadi nilai pengampunan itu, ya kan, itu sudah kita bisa lakukan. Berarti untuk selanjutnya melakukan pastoral terhadap sesama yang sedang bergumul tidak sulit. Bisa itu tetangga kita, ya, teman kita, ya. Yang jelas rumusnya setiap orang itu punya masalah. Baik dia orang kaya, baik dia orang yang sederhana, baik dia orang yang biasa-biasa, baik dia orang yang berpendidikan tinggi sekalipun. Ya Inang Amang ya. Jadi contoh sebagai sintua kita, ya, gak usah sungkan-sungkan bila yang kita hadapi profesor umpamanya, ya, atau lebih tinggi lah dari kita pendidikannya. Karena apa? Posisi Anda adalah sebagai pelayan, itu sebagai sintua. Sebagai konselor, posisi Anda Inang Amang sebagai pelayan, ya. Tapi sudah dilengkapi dulu, ya. Ini masih kita bicara wacana. Nanti harus ada pendidikan non formalnya dilakukan di gereja. Jangan terus bisa praktek begitu nanti salah-salah. Ini kan masih memperkenalkan kita. Nanti kalau boleh dilanjuti oleh seksi sending di bawah Dewan Marturia, kerjasama dengan kononianya, kerjasama dengan diakonianya. Jadi menciptakan adalah pelatihan, ya, pelatihan ya. Jadi itu yang nomor satu. Yang kedua, apa bedanya visit, komunikasi, ya, pastoral counseling. Ya. Tadi saya sudah jelaskan sebenarnya. Itu bagian dari pastoral care. Payungnya adalah visit, payungnya adalah pastoral. Di bawah anaknya adalah ya termasuk visit kita. Ya. Ya. Visit itu tadi saya sudah katakan 50% adalah sudah melakukan pastoral. Ya. Jangan merasa kita gagal, tidak berbuat apa-apa, kalau kita udah kunjungin kayak kurang respon orang itu. Visit aja, ada niat kita. Apa tujuan Inang Amang mau mengunjungi? Apa tujuannya? Mendoakan kah? Ya. Mendengarkan keluhannya kah? Udah. Ya. Belum kepada percakapan. Tapi bisa visit, ya, dilakukan dengan sekaligus konseling pastoral, bisa, ya, karena itu bagiannya juga, ya. Nah, bisa ini visit juga secara onsite, ya kan, hadir kita secara whole body, tapi bisa juga konseling ini tanpa harus kita hadir di sana melalui telepon umpamanya, itu juga bagian dengan komunikasi. Jadi ketika misalnya kita mau menjumpai seseorang, kita komunikasi dulu, bisa enggak, ada enggak waktunya, seperti itu. Nah, ini semuanya adalah yang disebut pastoral. Kita mau melakukan apa ke sana? Just only visit, oke, visit lah, kan gitu. Jangan dulu bilang mau konseling, kan kunjungan aja dulu, kita kunjungin apa sih, kayaknya susah kali mereka itu ke gereja ya, ada apa? Visit aja, just visit. Gitu. Ya. Kalau nanti di visit itu ada sesuatu yang bisa kita lakukan, please lakukan. Tapi enggak juga enggak apa-apa, just visit. Gitu. Misalnya di ruang ICU, kan gitu. Nah. Ya, atau di rumah sakit umpamanya, kan ada yang terbatas untuk kita ngomong-ngomong. Just lihat apa kondisinya, ya, observe gitu ya, memperhatikan kondisi realnya. Itu juga ada bagian pastoral. Jadi perbedaannya seperti itu, tetapi satu sama lain itu juga punya kaitan. Begitu. Demikian. Ya, baik, terima kasih Inang. Kebetulan ada yang tertinggal Inang secara online. Ada satu pertanyaan ini yang sudah masuk. Ada dua orang sebenarnya, tapi dari Inang Ani Simbolon, Nyonya Silalahi Boru Simbolon memberikan usulan dan sangat mensupport tentang bila memungkinkan terus dilaksanakan pelatihan konseling
seperti yang dilakukan pada hari ini. Jadi beliau sangat mendukung, melatih para jemaat atau para pelayan untuk menjadi konselor yang dapat melayani para jemaat lainnya. Jadi sebuah dukungan dan support dari beliau. Lalu yang kedua, ini yang terakhir di sesi yang ketiga, dari Amang Marjan Tambunan melalui Zoom Cloud Meeting. Demikian pertanyaan beliau. Saya sangat tertarik kata mengampuni yang disampaikan Inang Pendeta, bahkan sampai kepada bertanya ke seluruh peserta. Lalu saya berpikir dengan keadaan yang kita ketahui di Keramat Jati saat ini, khususnya topik ini sangat berhubungan dengan majelis. Saya ingin bertanya kepada Inang Pendeta, sudahkah kira-kira Inang dan Amang, majelis atau penatua dan juga seluruh full timer dapat mengampuni? Seperti pertanyaan Inang, sudahkah majelis dapat menjadi konselor ataukah masih hanya menjadi konseli? Menurut saya ini salah satu benang kusut di Keramat Jati yang harus diselesaikan. Lalu bagaimanakah caranya membangun kemauan setiap orang untuk mau mengampuni dan menjadi konselor? Padahal di dalam diri sudah ada kemampuan untuk menjadi konselor. Jadi itu kira-kira Inang pertanyaan terakhir di sesi ketiga dan sesi terakhir untuk tanya jawab bagi kita semua, Amang dan Inang. Mungkin bisa ya Inang ya langsung kita berikan waktu untuk Inang Pendeta. Silakan Inang. Ini punya pertanyaan yang sangat berat ini yang terakhir ini ya. Tapi saya mau apresiasi dulu buat Inang Boru Simbolon ya. Tentang dia rupanya mengikuti kegiatan kita ini, bahwa merekomendasikan kepada kita semua gereja ini adanya ditindaklanjuti berupa pelatihan. Kegiatan ini bukan pelatihan, masih seminar begitu ya. Pelatihan itu lain lagi, workshop lain lagi ya. Dan saya secara expertnya adalah memang itu bidang saya, supervisor ya. Saya termasuk sudah mendapat sertifikat ya untuk internasional bahkan ya untuk melatih. Jadi udah banyak sebenarnya yang kita lakukan di HKBP ini, tapi kalau untuk di Keramat Jati memang belum ya. Ya semoga lah ini ditangkap oleh Dewan Marturia ya menjadi program next ya. Bisa Inang? Dewan Marturia ketua? Iya. Siap dong bilang. Iya. Lalu ya, terima kasih Nang. Diingat, jangan hanya siap di sini, diingat nanti. Ya, oke. Lalu kembali pada respon daripada Amang Tambunan soal mengampuni. Ya. Ini adalah core, ini adalah inti. Ya. Ketika kita sudah, makanya tadi ada 5-10 menit saya lama di situ ya. Karena itunya roh dari pastoral ya. Ketika kita sudah memang terlepas untuk dapat mengampuni seseorang, itu rasanya lega, plong ya. Tidak munafik gitu. Dia kita terima sebagaimana dia adanya ya. We accept what ya they are. Kita menerima dia sebagaimana dia adanya, sebagai penjahat ke, pendosa ke, begitu. Kita terima dia, gitu. Karena apa? Karena Kristus menerima kita. Itu sebenarnya dasarnya. Kalau dari kemampuan kita itu impossible, Inang. Ya. Tapi karena kita merasakan seperti yang dibilang Amang Butar-Butar, kita merasakan seperti Inang Sintua M Manalu mengatakan, aku nggak ada apa-apanya kalau nggak Tuhan. Dan itu kita mengatakan semuanya seperti itu ya. Jadi addressnya ini kepada para halado ya kan. Ya mudah-mudahan didengar ini oleh semua para halado khususnya HKBP Keramat Jati ya. Memang kalau ini gereja kita mau baik ke depannya ya, seperti yang kita harapkan, pasti kita mengharapkan yang baik lah HKBP Keramat Jati ya. Gak ada yang satupun yang bikin rusak jauh, janganlah jauh dari situ ya. Ya semua punya, saya yakin itu, baik para halado maupun jemaat mempunyai kerinduan yang bagus terhadap gereja. Tapi caranya bagaimana juga perlu kita pelajari, kan begitu ya. Jadi tentang pengampunan ini pertanyaan yang dalam, sudahkah para halado mengampuni? Ya mari kita jawab masing-masing ya, bukan saya sendiri yang bisa menjawab itu. Bisakah menjadi konselor
Parhalado, kenapa tidak? Tapi kan harus belajar banyak, mau mendengarkan, mau merendahkan hati, kan begitu. Mau mengampuni, ya, jangan banyak bicara, kan? Berlatihlah mendengar, kuping besar, mulut kecil, kan begitu. Jangan mulutnya besar, kupingnya kecil. Saya harus radikal mengatakan ini, ya. Biasakan seperti itu, ya kan? Coba kalau kita mengikuti sermon berjam-jam, kita para parhalado begitu, ya. Ini juga introspeksi kepada kita semuanya, ya. Apa artinya kita berjam-jam tapi keluar dari situ beban, sakit hati, nggak suka cita, kan gitu. Harus kita rubahlah cara-cara begitu. Mulai dari diri sendiri dulu, ya. Jangan tanya orang lain apa yang bisa diperbuat, tapi tanyalah dirimu apa yang bisa kau perbuat untuk membangun gereja Tuhan ini, bahkan begitu. Jadi menjadi konselor pasti bisa, Amang, ya, pasti bisa. Enggak hanya menjadi konseli, ya. Saya punya keyakinan, enggak ada enggak bisa, ya. Enggak ada enggak bisa. Yang penting bagaimana kita mau enggak gitu, ya. Nah, bagaimana caranya? Ayo mau belajar, itu aja, ya. Belajar itu enggak ada kenal tamat, ya, ya. Dan jangan bilang aku enggak suka belajar. Ya udahlah, tinggal kelas namanya, ya kan? Tinggal kelas, tinggal landas, itu aja jawabannya. Tapi saya memotivasi kita semua lah, semua parhalado, ya. Dan ada mau tinggal kelas, kita naik kelas terus, naik kelas, kan gitu. Dan closing statement saya di akhir daripada seminar kita ini adalah saya mengutip dari pendapat Hendrik Nouwen, ya. Satu bukunya berjudul Yang Terluka, ya, Yang Menyembuhkan. Setiap kita, orang percaya pun, sekalipun, kita punya luka-luka, punya masalah dalam hidup kita. Tapi kita nggak berhenti di sana, ya. Karena Kristus sudah menyembuhkan kita, sudah mengampuni kita. Nah, sehingga kita yang disebut yang terluka tadinya dipakai Tuhan untuk menyembuhkan. Jangan ada alasan bagi kita, aku masih banyak masalah. Masalah itu gak ada berhentinya, Inang, Amang, gak ada berhentinya, ya. Sampai mati itu, ya kan, gitu. Tapi kita harus melakukan, ya, mengimani yang terluka, yang menyembuhkan. Marilah, saya mengundang kita semuanya. Luka-luka kita telah disembuhkan oleh Tuhan, dan kita terpanggil untuk menjadi pelayan Tuhan sesuai tugas kita masing-masing. Demikianlah yang bisa saya sampaikan, kiranya berguna apa yang sudah Amang Inang terima pada siang hari ini. Demikian. Terima kasih untuk Inang Pendeta Dr. Ana C.H. Vera Pangaribuan. Tepuk tangannya boleh sekali lagi, Amang Inang. Ya, sudah ditutup dan sudah diberikan closing statement melalui bahan seminar beliau. Terima kasih banyak, Inang, sehat selalu dan tetap semangat melayani di HKBP Keramat Jati bersama dengan full timer lainnya yang cantik-cantik ya seperti saya gitu ya. Ya. Langsung wajahnya ya tiba-tiba lapar. Baik, Amang Inang, kita akan tutup acara hari ini. Terima kasih untuk Amang Inang yang telah hadir secara onsite atau tatap muka di gereja ini. Kami memberitahukan bahwa disediakan makan siang untuk kita, nanti boleh turun ke bawah. Tetapi sebelumnya kita akan tutup terlebih dahulu dengan ibadah penutupan. Kami persilakan untuk boleh bersiap-siap para petugas, juga Amang pemusik. Kita akan memasuki acara kita. Amang Inang ada di halaman yang ke-7. Di tertib acara kita ini semua yang kita terima halaman yang ke-7 dan langsung akan dipimpin oleh Inang Pendeta Resot untuk menutup acara kita. Kami persilakan Inang.
Amang, saudara-saudari kami yang kami kasihi, kita akan menutup seminar kita ini di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat waktu yang indah ini. Kami sudah melakukan seminar pastoral di gerejamu ini, di mana Tuhan masih banyak lagi yang perlu kami pelajari. Namun itu pun kami bersyukur Tuhan, kami telah bersama-sama menggumulinya. Tinggallah kami akan menindaklanjutinya Tuhan, memperlengkapi kami semuanya untuk mampu menjadi konselor-konselor yang tangguh di gerejamu ini. Baik itu para hamba-Mu Tuhan, para halado maupun jemaat yang tergerak hatinya untuk melayani di bidang pastoral. Saling memperhatikan, memberitakan kabar baik, itulah panggilan yang Kau sampaikan kepada kami. Dan telah berakhir seminar ini Tuhan, kiranya biarlah kami pulang dengan penuh kedamaian dan ucapan syukur kepadamu. Saudara-saudari kami yang hadir di gereja ini hendak pulang ke tempat mereka masing-masing, kiranya dalam penyertaan pengasihan-Mu saja. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan menikmati makan siang yang disiapkan oleh gerejamu. Kiranya Engkau juga menguduskannya dan memberikan kami kekuatan dan kesehatan, kesegaran kembali, sehingga kami dapat melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini, dan khususnya untuk memuliakan nama-Mu. Inilah kami semuanya Tuhan, berkenanlah Engkau memberkati semua kami yang hadir, dan juga tim IT yang bersama-sama dengan kami mempersiapkan ini semuanya. Biarlah ini menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terimalah kami ini Tuhan, dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semuanya. Amin. Amin. Horas. 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 Demikian Amang Inang acara seminar pastoral pada hari ini. Terima kasih yang telah berpartisipasi di gereja. Tuhan memberkati Amang dan Inang, karena tadi juga sudah sekaligus doa makan. Amang dan Inang diperkenankan boleh turun untuk menikmati makan siangnya. Dan juga yang mengikuti secara online dari YouTube kanal HKBP Keramat Jati dan dari Zoom, silakan juga Amang Inang mencicipi makan siangnya yang disediakan di rumah masing-masing tentunya ya. Sampai berjumpa kembali, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Horas, selamat ulang tahun HKBP 160 tahun. Jaya. Semakin jaya.